Para kultivator, kembali dengan saya lagi Felix dan saya akan melanjutkan Donghua Soulen season kedua yang alhamdulillah sudah mengejar ketertinggalan sampai episode yang terbaru. Pertempuran besar antara kaum binatang roh melawan kaum manusia akhirnya pecah, dipicu oleh kemarahan Ditian, pemimpin hutan pertarungan bintang atas kematian Wang Xuer, yang baru-baru ini terungkap sebagai jelmaan dari monster roh keberuntungan hutan pertarungan bintang, yakni singa emas bermata tiga. Yu Hao datang untuk menghentikan perang dan menawarkan solusi damai yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Akar permasalahannya adalah dari para manusia yang selama ini gemar membunuh binatang roh untuk diambil cincin rohnya sebagai syarat untuk menaikkan kultivasi. Jadi Yu Hao menjelaskan bahwa ada cara lain untuk mendapatkan cincin roh tanpa membunuh, yaitu melalui ritual wujud roh. Yu Hao kemudian memediasi kedua belah pihak dan mendemonstrasikan ritual wujud roh di hadapan mereka. Semuanya merasa puas dan akhirnya sepakat untuk mengambil langkah ini. Setelah itu dibentuklah organisasi bernama Menara Transmisi Roh untuk melatih orang-orang terpilih agar bisa menguasai teknik wujud roh sekaligus membuat aturan ketat untuk menghindari tindakan penyalahgunaan. Yu Hao juga melibatkan perwakilan dari pihak binatang roh untuk memberikan mereka tanggung jawab bersama. Setelah tugas untuk menyatukan para manusia dengan para binatang roh dirasa selesai, Yu Hao berencana meninggalkan hutan pertarungan bintang untuk menyelesaikan urusannya yang lain. Urusan apa sih bang? Tenang, karena saya akan membahasnya pada bagian kali ini. Tapi sebelum itu, spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan Donghua-nya secara langsung, karena jelas konten ini akan mengandung full spoiler. Dan baiklah, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Singkat cerita, setelah berpamitan dengan para penghuni hutan pertarungan bintang, Yu Hao langsung berangkat menuju Sekte Tang untuk menemui senior Bei Bei. Diperlihatkan Bei Bei yang sedang berdiskusi dengan Cai Tao mengenai pembangunan di markas Sekte Tang. Setelah saling bertegur sapa, Yu Hao mengajak Bei Bei untuk ikut bersamanya ke suatu tempat. Tanpa menjelaskannya lebih lanjut, nampaknya mereka sudah paham dengan apa yang dimaksud oleh Yu Hao. Jadi tanpa berlama-lama lagi, Bei Bei menyerahkan tugas mengurus pembangunan Sekte Tang kepada Cai Tao, sementara ia dan Yu Hao bergegas untuk berangkat. Ternyata Yu Hao mengajaknya menuju danau mata air es dan api, dan kali ini ia punya cara yang jauh lebih aman untuk menembus kabut beracun, yaitu dengan melapisi tubuhnya dengan perlindungan kaisar es yang mempunyai kemampuan untuk menetralisir segala macam jenis racun. Sesampainya di tempat tujuan, mereka langsung disambut oleh Yao Yao, monster roh tanaman yang dulu membantu Yu Hao dalam memperoleh bunga patah hati. Di sini Yu Hao menagih janji Yao Yao yang dulu pernah berjanji bahwa asalkan ia berhasil lulus ujian leluhur Tangsan, maka ia diperbolehkan untuk membawa 7 jenis tanaman ajaib yang ada di tempat ini. Yao Yao tidak bisa mengelak lagi. Ia kemudian bertanya tanaman ajaib apa yang dimintanya. Yu Hao kemudian mempersilahkan Bei Bei untuk bicara. Bei Bei menjelaskan bahwa kekasihnya yaitu Tang Ya telah terjerumus ke jalan master roh jahat. Dulu saat ia berada di lembah penguji cinta semesta, Dewi Cinta pernah memberitahunya bahwa ada 2 jenis tanaman ajaib yang bisa menyelamatkannya. Salah satunya adalah Yao Yao sendiri. Namun satu lagi ia tidak tahu, jadi ia meminta Yao Yao untuk membantunya. Untungnya Yao Yao mengaku bahwa ia tahu apa yang sedang dicari oleh Bei Bei, yakni Kaisar Biru Perak, kasta tertinggi dari klan rumput biru perak. Mengingat roh pelindung Tangya juga merupakan rumput biru perak, jadi memang dibutuhkan Kaisar Biru Perak untuk bisa menetralisir kekuatan jahatnya sekaligus membimbingnya dalam kebangkitan kekuatan kegelapannya. Kalau tidak segera dilakukan, takutnya kekuatan kegelapan tersebut akan menelan energi kehidupan Tangya hingga benar-benar tak dapat dipulihkan kembali. Namun sayang, dengan berat hati Yao Yao mengatakan bahwa Kaisar Biru Perak tidak ada di danau es dan api. Keberadaannya sangat sulit untuk ditemukan karena dalam satu zaman hanya ada satu Kaisar Biru Perak. Dilihat dari sejarah, pada 10.000 tahun yang lalu, Kaisar Biru Perak pernah muncul dalam wujud manusia bernama Ah Yin. Dia adalah Kaisar Biru Perak pada zamannya dan juga merupakan ibu dari Raja Dewa Tangsan. Kemudian seiring Tangsan menjadi dewa, Kaisar Biru Perak generasi itu juga naik ke dunia dewa dengan meninggalkan kekosongan dari posisinya. Setelah peristiwa itu, siapakah dari klan rumput biru perak yang menggantikan posisinya sebagai Kaisar Biru Perak? Tidak ada yang pernah mengetahuinya, termasuk Yao Yao sendiri. Memang sangat mengecewakan. Yao Yao kemudian memberi Bei Bei sebuah pil yang berasal dari serbuk sarinya. Efeknya sama seperti dirinya, dapat menyembuhkan segala macam jenis racun. Bei Bei bisa menggunakan pil ini untuk mengobati Tangya yang keracunan roh pelindungnya sendiri. Namun setelah itu, Bei Bei tetap harus segera mencari Kaisar Biru Perak untuk membimbing roh pelindung Tangya. Jika tidak, maka akan kambuh lagi dan justru akan semakin parah. Setelah menyampaikan rasa terima kasihnya dan hendak berpamitan, tiba-tiba Yu Hao dipanggil oleh seekor monster 100.000 tahun bertipe
tanaman es bernama rumput es misterius segi 8 yang ingin ikut bersama Yu-Hao untuk melihat dunia luar, seperti Putri Salju yang melebur bersamanya menjadi wujud roh. Ia mengaku bahwa ia sudah tertarik dengan Yu-Hao ketika melihatnya tanpa ragu meminum air dari danau es dan api demi menyelamatkan nyawa kekasihnya. Saat itu rumput es langsung mengerti bahwa Yu-Hao adalah satu-satunya orang yang bisa melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Maka dari itu ia menunggu sampai Yu-Hao datang lagi ke tempat ini untuk membawanya ke dunia luar. Bahkan ia juga berharap kelak bisa melihat keindahan dari dunia dewa. Yu-Hao kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya karena telah begitu dipercaya, sehingga ia berjanji bahwa kelak ia pasti tidak akan pernah mengecewakannya. Ia telah berhasil melakukan ritual wujud roh, mendapatkan sebuah tulang roh kaki 100.000 tahun, dan dengan luar biasanya rumput es tersebut langsung memberinya 2 cincin roh merah sekaligus, sehingga kedua roh pelindung Yu-Hao kini telah lengkap, di mana masing-masing telah mendapatkan 7 cincin. Diperlihatkan juga makhluk kecil jelmaan rumput es yang kini telah menjadi wujud roh telah masuk ke dalam diri Yu-Hao. Setelah urusan di danau es dan api selesai, keduanya bergegas untuk segera pergi. Namun Yu-Hao mengaku tidak bisa mengantar senior Bei-Bei kembali ke Sekte Tang karena ia masih ingin mengunjungi tempat lain, yaitu Sekte Hao Tian untuk menjenguk Wang Dong. Singkat cerita, Yu-Hao telah tiba di markas Sekte Hao Tian, namun kedatangannya tidak mendapatkan sambutan ramah. Para murid menghadang dan mengusirnya. Jelas karena mereka masih sakit hati akibat Yu-Hao yang dinilai telah gagal dalam melindungi Wang Dong. Yu-Hao berusaha membela diri dengan mengatakan bahwa ia sama sekali tidak mempunyai niat buruk. Ia kesini tak lain hanya ingin melihat Wang Dong. Namun ucapannya justru membuat mereka semakin marah, menganggap bahwa Yu-Hao tidak tahu diri, sudah membuat Wang Dong menjadi seperti ini, tapi masih saja ingin membuat masalah. Setelah gagal membujuk mereka secara baik-baik, Yu-Hao pun berniat menggunakan jalan kekerasan untuk menerobos masuk. Ia memperlihatkan cincin roh merah 100.000 tahunnya untuk mengancam dan memperingatkan mereka agar segera menyingkir dari jalannya. Namun sebelum kerusuhan terjadi, kedua paman Wang Dong datang untuk melerai. Ternyata keduanya juga tidak menyukai kedatangan Yu-Hao. Paman Niu Tian memerintahkannya untuk segera pulang karena menganggap takdirnya dengan Wang Dong sudah berakhir. Paman Taitan menegaskan bahwa mulai sekarang semua tentang Wang Dong sudah tidak ada hubungannya lagi dengan Yu-Hao. Sampai akhirnya karena begitu keras kepala, Paman Taitan maju untuk menantangnya bertarung. Jika memang benar ingin melihat Wang Dong, maka Yu-Hao harus mengalahkannya terlebih dahulu untuk membuktikan apakah Yu-Hao sudah punya cukup kekuatan untuk bisa melindungi Wang Dong. Ini gila sih, Paman Taitan adalah Feng Hou Doluo tingkat tinggi yang juga merupakan jelmaan monster roh legendaris Raja Kera Titan. Kekuatan tempurnya mungkin setara dengan Ditian, jadi mustahil Yu-Hao bisa menang melawannya. Namun karena tekad sudah bulat, tidak akan ada yang tahu hasilnya sebelum benar-benar mencobanya. Jadi meskipun kekuatan mereka terpaut sangat jauh, selama ada peluang untuk bisa kembali bertemu dengan Wang Dong, maka ia pasti akan berjuang sekuat tenaga. Yu-Hao kemudian mempersiapkan diri untuk bertempur dengan mengaktifkan teknik roh ke-7 avatar sejati roh pelindung mata Ashura. Ini mengejutkan Paman Taitan karena ia dapat merasakan kekuatan takdir yang terkandung di dalam cincin roh ke-6-nya. Ya, tentu saja karena cincin tersebut berasal dari Wang Xuer yang merupakan jelmaan dari binatang roh keberuntungan. Namun sama halnya dengan Yu-Hao yang juga terkejut saat menyaksikan susunan cincin roh Paman Taitan yang sangat mengerikan, di mana ke-8 cincin rohnya berwarna hitam dan 1 cincin roh ke-9 berwarna merah. Pertarungan fisik terlihat kurang menguntungkan, maka dari itu Yu-Hao langsung beralih untuk melancarkan teknik beratribut mental serangan pengejut jiwa, menjebak Paman Taitan ke dalam ruang ilusi agar bisa mendominasi jalannya pertempuran. Namun tentu saja tidak mudah untuk menahan ledakan kekuatan sebesar ini. Paman Taitan memberontak dan berhasil menghancurkan segel pengekang buatan Yu-Hao. Selanjutnya mereka berdua saling beradu tinju untuk menekan satu sama lain. Dan hasilnya sudah jelas bahwa tidak ada yang sanggup menghentikan pukulan dari sang kera Titan tersebut. Yu-Hao kembali bangkit setelah terlempar dan menghantam beberapa bebatuan. Kali ini untuk pertama kalinya ia merilis teknik roh dari wujud roh terbarunya, kristalisasi sumber es segi 8. Teknik roh penyembuhan yang dapat mengobati seluruh lukanya dan memulihkan kekuatan roh dalam sekejap.
Sayangnya meskipun sudah mengerahkan seluruh kemampuannya, bahkan Putri Salju dan Bingbing pun sampai turun tangan, namun tetap saja tidak ada yang mampu menghentikan amukan Paman Titan dengan avatar roh pelindungnya kera raksasa Titan. Bentrokan serangan luar biasa yang mampu mengguncang seluruh sekte Howdian. Sopan santun telah hilang, dan aku akan mengembalikannya. Bentrokan serangan luar biasa yang mampu mengguncang seluruh sekte Howdian. Bahkan Paman Newtian sampai turun tangan secara langsung masuk ke dalam pertempuran untuk melerai mereka. Karena kalau tidak bisa-bisa sekte Howdian akan ikut hancur. Ia kemudian menegur Paman Titan yang begitu terbawa suasana dan sudah dinilai terlalu berlebihan. Sampai-sampai lupa kalau ini sebenarnya hanyalah rencana mereka, yaitu berpura-pura menjadi jahat dengan tujuan untuk mengetes tekad Wo Yuhao. Dia jelaskan bahwa pada pertarungan barusan Paman Titan memang sengaja hanya menggunakan 30% dari seluruh kekuatannya agar tidak mencederai Yuhao lebih serius. Wow, Yuhao benar-benar terkejut dengan fakta tersebut karena baru 30% aja udah sekuat ini ya. Mereka kemudian mengajak Yuhao untuk masuk ke dalam sekte. Paman Newtian mengaku bahwa sangat bangga setelah menyaksikan Yuhao yang telah membuktikan ketulusannya terhadap Wang Dong. Membuatnya percaya bahwa Yuhao pasti akan berjuang mati-matian demi untuk melindungi Wang Dong. Namun sayangnya dengan berat hati ia harus mengatakan bahwa saat ini Wang Dong sudah tidak berada di sekte Howdian. Baru-baru ini ayah Wang Dong menyuruh orang untuk mengirimkan surat yang tertulis secara rinci metode pengobatan penyakit tersembunyi Wang Dong yang diketemukan. Mereka kemudian mengikuti resep obatnya dan baru-baru ini Wang Dong sudah terbangun. Namun setelah bangun Wang Dong mengalami lupa ingatan sehingga melupakan segalanya yang terjadi sebelumnya, termasuk juga melupakan Yuhao. Sekarang gadis itu sudah kembali ke nama aslinya dan tidak ada yang tahu entah pergi kemana. Setelah mendengarnya, Yuhao pun tersenyum lega. Tidak masalah jika Wang Dong melupakannya, karena yang terpenting kekasihnya tersebut telah bangun dan juga kembali sehat. Dimanapun ia berada, siapakah identitasnya sekarang, apakah dia benar-benar tidak mengingatnya, Yuhao yakin pasti bisa menemukannya serta membuatnya ingat kembali. Yuhao kemudian berpamitan kepada kedua pamannya. Ia berjanji akan mencari Wang Dong dan menemukan cara untuk kembali membangunkan ingatannya. Dari sekte Howdian, Yuhao langsung menuju ke Kekaisaran Xingluo. Ia ingin mengunjungi makam mendiang ibunya untuk menyampaikan pesan bahwa Wang Dong sudah bangun. Namun sesampainya di depan makam, Yuhao dibuat terkejut dengan kondisi makam yang jauh berbeda dari sebelumnya. Terakhir ia kesini, makam ibunya hanyalah makam kecil yang sangat sederhana. Akan tetapi kini telah dibangun menjadi lebih megah layaknya makam seorang bangsawan. Di mana di sana juga tertulis indah, makam istri tercinta Wo Yun-er, Dai Hao Li. Ini adalah penghormatan terbesar Adipati Dai Hao, yakni ayah kandung Yuhao terhadap mendiang istrinya. Mungkin selama ini Yuhao telah salah sangka terhadap ayahnya. Adipati Dai Hao bukannya tidak menyayangi ibunya, melainkan hanya tidak punya waktu karena terlalu sibuk mengurus negara. Setelah selesai mendoakan ibunya, Yuhao berjanji bahwa ia pasti akan membuktikan kepada semua orang bahwa putranya lebih kuat daripada Adipati Dai Hao. Semua hal yang bisa orang itu lakukan juga akan bisa ia lakukan. Suatu hari ia akan kembali ke sini dengan nama yang sangat terhormat, kembali ke istana Kekaisaran Xingluo. Untuk membalaskan dendam ibunya, ia akan menjadi jauh lebih kuat, 10 kali lipat bahkan 100 kali lipat dari orang itu. Karena hanya dengan cara ini, Yuhao baru bisa melindungi orang-orang yang ia cintai, terutama Wang Dong. Demi untuk terus menambah kekuatan militer, Kekaisaran Xingluo membuka pendaftaran besar-besaran untuk semua orang yang ingin menjadi prajurit. Mengingat situasi di benua Doluo sudah sangat tidak menentu, terutama akibat pihak Kekaisaran Riwei yang terus saja membuat masalah sehingga perang bisa pecah kapan saja. Pengumuman tersebut mendapatkan respon baik dari para masyarakat yang ingin berjuang di medan perang dan menghajar orang-orang Kekaisaran Riwei. Yuhao memandang ini sebagai sebuah kesempatan agar dirinya bisa masuk ke dalam Kekaisaran Riwei. Ia pun datang untuk mendaftar dengan memakai identitas samaran seorang pemuda biasa bernama Tang Dong. Ia berencana untuk membangun reputasi dari bawah, dimulai dari militer, mengikuti jejak ayahnya yaitu Adipati Dai Hao dan berharap suatu saat bisa melampauinya, membuktikan bahwa dirinya bisa jauh lebih baik. Setelah mendaftar, ia menjalani seleksi pertama, yaitu mengangkat gembok batu yang paling berat. Diperlihatkan semua peserta yang nampak bersusah payah, jelas terkecuali Yuhao. Dengan mudah ia dapat mengangkatnya dan langsung mendapatkan pujian dari panitia.
Ketika yang lain hanya diterima sebagai prajurit biasa, ia diberikan pangkat yang lebih tinggi yaitu kopral, satu tingkat di atas prajurit biasa. Murni karena fisiknya dinilai sangatlah kuat. Namun di dalam hati Yu Hao menganggap bahwa gembok batu ini baginya terlalu ringan, hingga membuatnya kesulitan untuk menyesuaikan kekuatan yang pas agar tidak terlalu menarik perhatian. Dan benar saja, gembok batu tersebut pun langsung hancur seketika setelah ia pegang. Singkat cerita, Yu Hao dan para rekrutan prajurit baru yang lain dikumpulkan untuk menerima arahan dari komandan batalion kedua bernama Zhuang Tian. Ia menerangkan bahwa mereka semua akan berada di bawah komandonya selama 3 bulan ke depan. Ia akan membimbing mereka dalam melaksanakan pelatihannya yang terkenal sangat ketat dan tidak akan segan-segan untuk mengusir siapa saja yang tidak memenuhi kualifikasinya. Bersama dengan yang lain, Yu Hao menjalani hari-harinya dengan pelatihan keras di barak militer. Karena dari awal ia memang sudah bertekad tidak akan mengambil jalan pintas apapun untuk membuktikan dirinya. Ia akan mengumpulkan jasa militer selangkah demi selangkah hingga mencapai posisi tertinggi. Di sisi lain, jelas Yu Hao terlihat sebagai rekrutan baru yang paling menonjol. Baginya yang sudah pernah latih tanding melawan Ditian, binatang roh terkuat di hutan pertarungan bintang, latihan fisik semacam ini sama halnya seperti sedang main-main. Di akhir sesi latihan, Komandan Zhuang memuji performa fisik Yu Hao yang sangat mengesankan. Maka dari itu ia resmi menunjuknya sebagai penanggung jawab barak nomor 1. Namun hal itu membuat rekan-rekan seangkatannya menjadi cemburu karena pada nggak mau mengakui kalau Yu Hao memang lebih kuat dari mereka semua. Kocak, mereka pada nggak tahu kalau Yu Hao ini MC atau gimana ini. Pada malam harinya, ia masuk ke dalam camp dan sebelum istirahat, ia memotivasi para rekan-rekannya yang terlihat malas-malasan dan kurang bersemangat. Ia mengatakan bahwa mulai sekarang mereka adalah rekan seperjuangan dan untuk bisa menjadi prajurit tempur terbaik, pertama-tama mereka harus membuktikan bahwa rekrutan barak ini jauh lebih baik daripada rekrutan barak lain. Mereka harus bersatu demi meraih prestasi besar di medan pertempuran. Salah seorang rekrutan bernama Ge Dazhuang memberikan dukungannya kepada Yu Hao. Namun beberapa ada yang justru merasa kesal karena menganggap Yu Hao ini sok menasihati, padahal mereka sama-sama masih pemula. Ia merasa jauh lebih baik dari Yu Hao dan harusnya dirinya lah yang ditunjuk sebagai pemimpin. Ia menghampiri Yu Hao dan memegang pundaknya seolah ia ingin mengajaknya baiwan. Namun saat hendak mendorong tubuhnya, terlihat Yu Hao yang tak bergeming sedikit pun. Yu Hao pun ingin memberinya sedikit pelajaran. Ia membantingnya ke tanah dan masih berbaik hati dengan tidak mematahkan lengannya. Yu Hao menegaskan bahwa apa yang ia sampaikan sebelumnya bukanlah nasihat, melainkan sebuah perintah. Karena komandan batalion sudah menunjuknya sebagai penanggung jawab barak ini. Dan setelah melihat betapa kuatnya Yu Hao, semuanya pun langsung tunduk dan tidak ada satupun yang berani lagi untuk menentangnya. Pada pagi harinya, semua prajurit bergegas untuk berkumpul ke lapangan setelah mengetahui bahwa komandan barak mereka telah tiba. Para rekrutan baru bangun kesiangan, kecuali 2 orang. Pertama Yu Hao dan yang kedua adalah karakter baru yang belum diketahui namanya. Yu Hao diam-diam sudah memperhatikan bocah ini dari kemarin. Ia dapat merasakan ada fluktuasi kekuatan roh di dalam tubuhnya yang menandakan bahwa bocah ini merupakan seorang master roh. Ia cukup heran karena biasanya orang-orang yang mendaftar sebagai prajurit tingkat bawah adalah mereka yang tidak mempunyai kekuatan roh. Jadi mungkin saja ada alasan tertentu mengapa bocah ini ingin menjadi seorang prajurit. Tak lama setelah itu, semua rekrutan baru telah berkumpul. Namun keterlambatan mereka semua membuat komandan barak marah sehingga sebagai hukumannya, latihan pada hari ini akan dilipat gandakan. Latihan ketahanan cukup simpel di mana mereka harus mempertahankan pose kuda-kuda selama mungkin sambil mengangkat 2 pemberat di kedua tangannya. Seorang komandan wanita datang mengunjungi barak dan bersamaan dengan hal itu, Yu Hao dapat merasakan bahwa ada peningkatan detak jantung secara tiba-tiba dari bocah yang tadi. Diperkenalkan bahwa wanita ini adalah komandan resimen ketiga bernama Suyun. Komandan Zhuang menyampaikan bahwa bagi para rekrutan baru yang lulus dari semua ujian di barak, nantinya mereka akan menjadi prajurit di bawah komandan Suyun. Ia juga menjelaskan kepada Suyun bahwa rekrutan baru pada tahun ini lumayan mengesankan. Meskipun secara keseluruhan memang biasa-biasa saja, namun ada beberapa yang punya potensi besar. Ngomong-ngomong, Yu Hao akhirnya nangkep apa maksud dan tujuan dari bocah tadi ya, sampai rela masuk barak untuk menjadi prajurit bawah. Terdapat hubungan asmara antara Suyun dan si bocah tadi. Mungkin ini semacam pembuktian diri. Dugaannya semakin diperkuat setelah ia mengetahui bahwa bocah ini bernama Dai Luoli, bukan dari keluarga sembarangan, garis keturunan Dai yang masih berkerabat dengannya. Komandan Zhuang meminta keduanya untuk maju ke depan. Ia mengangkat Yu Hao sebagai komandan regu pertama, sementara Dai Luoli ia angkat sebagai wakilnya.
Pada malam harinya, Yu Hao masih memikirkan sosok Dail Woli. Ia teringat dengan masa kecil saat masih tinggal bersama ibunya. Kala itu saat membantu ibunya untuk menjemur pakaian, tiba-tiba datang seorang anak laki-laki yang berlari ke arahnya. Yah, dia adalah Dail Woli kecil. Ia meminta maaf lalu menjelaskan bahwa tadi ia berlari untuk mengejar kupu-kupu dan secara tidak sengaja malah menabraknya. Berbeda dengan keluarga bangsawan lain yang selalu menindas ibu Yu Hao, ibu Dail Woli ini sangat baik hati. Ia menaruh simpati terhadap ibu Yu Hao yang hidup serba berkekurangan, sehingga ia memberinya sedikit uang dan berjanji bahwa ia akan lebih sering datang berkunjung untuk membantunya. Tidak dijelaskan secara langsung sih, tapi ini sepenangkapanku aja ya. Jadi Adipati Dai Hao itu punya banyak istri. Sejauh ini yang diketahui baru 3. Istri pertama adalah ibu dari Dai Yu Heng dan Dai Hua Bin. Istri kedua adalah ibu Yu Hao dan istri ketiga adalah ibu Dail Woli. Yang jahat dan suka ngebully ibu Yu Hao itu adalah istri pertama, sementara istri ketiga ini adalah yang baik hati. Jadi kurang lebih gitu ya. Lanjut ke cerita. Yu Hao sekarang benar-benar sudah ingat bahwa Dail Woli yang sekarang berada di barak adalah orang yang sama dengan anak dalam ingatan masa kecilnya. Pada tengah malam, ketika semuanya sedang beristirahat, Dail Woli bangun untuk melanjutkan latihannya sendirian. Sampai kemudian Yu Hao datang untuk menggodanya. Ia menebak bahwa ada 2 alasan mengapa Dail Woli mau masuk ke barak dan bergabung menjadi prajurit bawah. Pertama, untuk membuktikan diri sebagai keluarga Dai. Dan yang kedua, pasti karena Suyun, komandan wanita itu, mempunyai ambisi untuk terus meraih jasa militer agar sejajar dengan wanita tersebut. Yu Hao menegaskan bahwa tatapan orang yang sedang jatuh cinta memang tidak bisa disembunyikan. Sebagai rekannya di militer, Yu Hao bersedia untuk menemaninya latihan, mengajaknya sparring untuk membuktikan sudah seberapa besar tekad yang dimilikinya. Diperlihatkan bahwa Dail Woli memang benar-benar seorang Master Roh, namun tidak ada yang spesial karena cuma Master Roh 3 cincin. Tentu saja Yu Hao dengan mudah dapat mempecundanginya meskipun cuma pakai kekuatan fisik tanpa mengeluarkan kekuatan roh sama sekali. Dail Woli pun semakin panas. Ia mengeluarkan kekuatan roh pelindungnya, harimau putih khas keluarga Dai beraura merah yang ternyata dipenuhi dengan kekuatan spiritual. Yu Hao pun sampai dibuat cukup terkejut di mana ia merasakan bahwa Dail Woli mempunyai kekuatan mental yang menyatu dengan kekuatan roh, potensi langka yang jarang dimiliki oleh kebanyakan Master Roh. Sayangnya meskipun sudah berupaya keras, Dail Woli tetap tidak mampu menyentuh Yu Hao yang bahkan tidak menggunakan kekuatan roh sedikit pun. Dan sebaliknya, Yu Hao malah menghajarnya habis-habisan seolah ingin membuatnya paham bahwa kekuatan roh bukanlah segala-galanya. Di bawah kaki Huo Yu Hao, nampak Dail Woli yang sudah babak belur. Tak lama kemudian datang Suyun yang mendengar keributan mereka. Ia menegur mereka berdua karena telah melanggar aturan militer yang melarang keras adanya perkelahian pribadi. Namun bukannya tunduk, Yu Hao justru maju untuk meminta Suyun agar tidak ikut campur karena ini adalah urusannya. Ia menyerangnya dengan kekuatan mental dan seketika langsung menumbangkan wanita tersebut. Tentu saja Yu Hao tidak ada niat jahat. Ia melakukan ini hanya untuk menyulut kemarahan Dail Woli karena melihat orang tercinta disakiti adalah trigger yang sangat bagus untuk membangkitkan potensi tersembunyi di dalam diri seorang Master Roh. Dan benar saja, kemarahannya terhadap Huo Yu Hao memicu lonjakan kekuatan besar dari dalam tubuh bocah tersebut. Bahkan hasilnya melebihi ekspektasi, di mana trigger ini bahkan sampai membuat roh pelindungnya bermutasi. Roh pelindungnya memiliki atribut ganda, kekuatan roh dan kekuatan mental. Dail Woli nampaknya belum sepenuhnya memahami karakteristik dari roh pelindungnya sendiri, sehingga ia hanya berlatih dengan metode kultivasi harimau putih biasa sesuai dengan apa yang diajarkan oleh garis keturunannya. Jadi sekeras apapun anak ini berlatih, hasilnya tetap tidak akan pernah bisa maksimal. Dibutuhkan rangsangan eksternal yang kuat untuk bisa memicu bagian atribut mental dalam roh pelindungnya, sehingga dengan begitu barulah terasa peningkatan kekuatan yang signifikan. Pertarungan berakhir di mana jelas Yu Hao dapat menghajar Dail Woli hingga babak belur hingga membuatnya tidak bisa bergerak lagi. Sementara itu Suyun yang menyaksikannya hanya bisa terdiam lemas dan menduga bahwa orang kuat di hadapannya mungkin adalah penyusup atau mata-mata yang dikirim oleh Kekaisaran Riwei.
Kini setelah mendapatkan jawaban dari rasa penasarannya mengenai hubungan antara Suyun dan Dai Luoli, Yu Hao menggunakan teknik mentalnya untuk menghapus ingatan mereka berdua tentang kejadian malam ini. Ia juga mengobati seluruh luka Dai Luoli sampai anak tersebut merasa tidak pernah terjadi apa-apa. Bangun-bangun ia sudah berada di ranjangnya. Yu Hao membangunkannya untuk segera berkumpul ke lapangan karena komandan barak sudah menunggu mereka. Sekeras apapun ia mengingat tetap saja sia-sia. Ia juga bingung bagaimana bisa hanya dalam semalam kekuatan rohnya sudah naik 2 level. Ketika semuanya telah berkumpul, Yu Hao mempunyai firasat yang sangat buruk. Ya, karena memang roh pelindung mata ketiganya sangat sensitif dengan sinyal bahaya. Dan benar saja, tiba-tiba saja terjadi sebuah ledakan dari arah markas Korps Barat Laut. Saking dahsyatnya, bahkan efek ledakannya bisa sampai ke sini padahal lokasinya berjarak lebih dari 10 km. Dai Luoli berniat ingin segera pergi menuju lokasi. Ia sangat khawatir karena Adipati Dai Hao yaitu ayahnya sedang berada di sana. Namun Yu Hao mencegahnya karena tahu bahwa situasi ini sangatlah berbahaya. Sampai kemudian Suyun datang menyela dan langsung mengangkat mereka berdua sebagai pengawal pribadinya. Tiba-tiba banget ya kan? Ia meminta mereka masuk ke dalam barisannya untuk langsung menuju pusat ledakan. Ia lalu memerintahkan Wo Yu Hao untuk mengecek apa yang sedang terjadi di garis depan sekaligus untuk mencari keberadaan dari Adipati Dai Hao. Sesampainya di lokasi, Yu Hao menyaksikan banyak prajurit yang menjadi korban dan sebagian tengah dievakuasi. Dari kesaksian salah seorang prajurit menjelaskan bahwa situasinya benar-benar gawat, di mana setelah ledakan dahsyat barusan masih ada banyak serangan susulan yang ditembakkan dari langit, mengakibatkan seluruh pos di puncak pegunungan hancur total dan gugurnya ribuan prajurit dari pihak mereka. Berdasarkan informasi tersebut, Yu Hao menarik kesimpulan bahwa hanya ada satu pihak yang bisa melakukan serangan kejutan sehebat ini, yakni pasukan Master Pemandu Roh Kekaisaran Riwei. Meskipun perang besar belum dimulai, namun Kekaisaran Riwei sudah menunjukkan kesenjangan kekuatan tempur di bidang alat pemandu roh yang dengan cepat sanggup mendominasi pertempuran di segala medan. Kesenjangan yang benar-benar mengerikan. Dalam sekejap mampu melumpuhkan markas Barat Laut dan sudah pasti target utama musuh adalah untuk menghabisi Pangeran Adipati Dai Hao. Dalam menghadapi kekalahan mendadak yang tak terduga seperti ini, Yu Hao memposisikan dirinya sebagai jenderal garis depan untuk menebak apa yang dilakukan oleh Adipati Dai Hao. Dan jika itu dirinya, pilihan terbaik adalah bergerak ke arah utara, menjauhi markas utama untuk menarik kekuatan tempur terkuat musuh agar meminimalisir kerugian yang lebih banyak. Jadi mengikuti instingnya, Yu Hao melaju ke arah utara untuk menemukan Adipati Dai Hao. Dan benar saja, diperlihatkan Adipati Dai Hao yang sedang berupaya memberikan perlawanan terhadap pasukan Kekaisaran Riwei yang terus melancarkan serangan, yang juga dibantu oleh putra sulungnya yaitu Dai Yu Heng. Hingga bala bantuan akhirnya telah tiba, dipimpin oleh Komandan Korps Master Roh pertama bernama Swanji Douluo. Dai Hao menyadari bahwa jatuhnya markas di sini memberikan pukulan besar bagi pasukan di pihaknya. Ia juga tahu bahwa target utama musuh adalah dirinya, jadi ia meminta Swanji dan putranya untuk memimpin sebagian pasukan agar mundur ke kota terdekat dan membangun benteng pertahanan di sana. Sementara ia bersama pasukan sisanya akan tetap tinggal di sini untuk menjadi umpan agar bisa lebih banyak lagi menarik perhatian musuh. Ia sudah punya rencana tersendiri, bahkan juga sudah siap dengan kemungkinan terburuk jika ia harus gugur di pertempuran kali ini. Dan kalau itu sampai terjadi, ia berpesan agar Dai Yu Heng bersedia mewarisi posisi Pangeran Harimau Putih menggantikan dirinya. Di tengah kerusuhan tersebut diperlihatkan pimpinan pasukan Kekaisaran Riwei yang sedang mempersiapkan serangan dari alat pemandu roh tingkat 9-nya. Ia adalah Ye Yulin, Douluo Master Pemandu Roh yang dulu berperan sebagai wasit pada turnamen bawah tanah. Ia memerintahkan pasukannya agar jangan sampai berhenti untuk terus menggempur wilayah ini dengan meriam pemandu roh, sepenuhnya mendominasi dengan banyaknya senjata pemandu roh tingkat 8 dan tingkat 9. Di sisi lain, setelah sebagian besar pasukannya ditarik mundur, pihak Dai Hao menjadi semakin terdesak. Sejak awal ia sudah tahu kalau ini adalah pertempuran yang tidak akan bisa ia menangkan. Maka dari itu, sebelum semuanya dibantai, ia menyampaikan maafnya kepada seluruh bawahannya yang rela berjuang di bawah kepemimpinannya. Sekali lagi, scene ini menunjukkan kerendahan hati sang adipati, serta ketulusannya dalam menghargai setiap prajurit Kekaisaran Xingluo. Dan meskipun pada akhirnya pihak mereka akan kalah, Dai Hao tetap menunjukkan tekad serta keberaniannya untuk terus bertarung dengan gagah sampai tetes darah terakhir.
Ye Yulin mengungkapkan kekagumannya terhadap Dai Hao yang memang merupakan sosok yang luar biasa. Namun sayangnya karena berada di pihak yang berseberangan, keberadaannya harus segera dimusnahkan karena bisa mengganggu rencana besar Kekaisaran Liyue untuk menguasai seluruh benua Douluo. Maka dari itu ia memerintahkan seluruh pasukannya untuk memfokuskan semua serangan ke arah Dai Hao sebagai target utama dalam operasi penyerangan kali ini. Namun lagi-lagi datang MC kita untuk mengacak-ngacak medan pertempuran. Tentu saja Huo Yuhao, pangeran buangan yang kini telah kembali menjadi seorang pahlawan. Huo Yuhao mengaktifkan teknik tubuh sejati roh pelindungnya bidang gangguan mental. Teknik tersebut mempunyai cakupan yang sangat luas, sanggup mempengaruhi seluruh pasukan musuh, membuat bidikan mereka meleset sehingga tidak ada satupun serangan yang melukai Adipati Dai Hao. Dai Hao teringat bahwa dahulu juga pernah ada seorang master roh tipe mental yang pernah membantu pasukannya. Mungkin saja orang yang datang kali ini adalah orang yang sama. Melalui teknik pembagian mental, Yuhao memintanya agar memimpin pasukan untuk segera mundur. Sementara Yuhao sendiri menemui Ye Yulin dengan penyamarannya. Ia mengaku bahwa ia adalah utusan sekte kultus roh suci, diperintahkan datang ke sini untuk membantu pasukan Kekaisaran Liyue. Ia lalu menggunakan teknik simulasinya untuk menciptakan ilusi visual yang memperlihatkan Adipati Dai Hao beserta pasukannya yang sudah ia kekang. Di mana padahal Dai Hao yang asli sudah ia perintahkan mundur ke tempat yang aman. Dengan bodohnya Ye Yulin mempercayai ucapan Yuhao. Lantas ia segera memerintahkan segenap pasukannya agar bersama-sama mengumpulkan kekuatan terbesar demi untuk membidik target-target yang katanya sudah dikekang tersebut. Setelah melancarkan serangan dahsyat barusan, Ye Yulin baru menyadari kalau ini adalah ilusi. Namun itu sudah terlambat karena Yuhao sudah berhasil mengulur waktu agar Dai Hao beserta pasukannya bisa melarikan diri. Kali ini ia benar-benar blunder besar. Ia tidak menyangka kalau pihak Kekaisaran Xingluo mempunyai sekutu sehebat ini. Kekuatan mental tingkat tinggi dari seorang Feng Hou Douluo. Namun sepengetahuannya tidak ada master roh seperti itu di seluruh benua Douluo. Ia pun segera memerintahkan pasukannya untuk melakukan pengejaran, berharap targetnya belum kabur terlalu jauh. Sementara itu, Yuhao bergabung dengan rombongan Dai Hao, membimbing mereka untuk memasuki gerbang-gerbang yang sudah ia persiapkan sebagai jalur evakuasi. Meskipun pada awalnya sebagian pasukan sempat ragu dan mengira kalau ini adalah jebakan, karena gerbang-gerbang tersebut terlihat begitu mencurigakan. Namun Dai Hao telah sepenuhnya mempercayai sosok misterius yang pernah menyelamatkannya tersebut, sehingga ia menghapus semua keraguan di dalam hati pasukannya, meyakinkan mereka bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan mereka agar bisa selamat. Yuhao bertanya mengapa Dai Hao tidak ikut masuk, dan Dai Hao menjawab bahwa ia ingin memastikan agar para bawahannya selamat terlebih dahulu. Ia akan masuk belakangan untuk menjadi benteng jika semisal ada serangan dari pihak musuh yang berhasil mengejar. Bener-bener sosok ayah yang, maksudnya sosok pemimpin yang bijaksana ya. Dan sesuai dugaannya, pasukan Kekaisaran Liyue yang dipimpin oleh Ye Yulin telah berhasil mengejar, sehingga Yuhao mengajak Dai Hao untuk segera mempersiapkan diri untuk kembali menghadapi pertempuran. 白虎一脉也得打个平，收网，白虎金刚变，收网。 Sementara Dai Hao fokus bertarung, Yuhao diam-diam mendekati Ye Yulin, merilis teknik roh pengkopi menirukan teknik roh teleportasi milik Susansi untuk bertukar posisinya dengan Dai Hao. Ye Yulin tumbang setelah menerima serangan telak dari teknik roh ke-6 cakar pemusnah harimau putih Dai Hao. Bahkan alat pemandu roh tingkat 8 dan tingkat 9-nya tidak sanggup menahan serangan tersebut. Lalu setelahnya Yuhao memerintahkan Dai Hao naik ke udara untuk menyabotase senjata pemandu roh tingkat 9 jarum suci Liyue, menggunakan kekuatannya untuk memusnahkan pasukan Ye Yulin. Dan bukankah ini adalah combo ayah dan anak yang begitu luar biasa?
Seluruh pasukan kekaisaran Riwei rata dengan tanah. Masih beruntung Ye Yulin berhasil selamat. Namun ia terluka parah sehingga membuatnya tidak sanggup lagi untuk melakukan pengejaran. Misi pembunuhan Adipati Dai Hao telah gagal total berkat bantuan sosok pria misterius yang kita ketahui yaitu Huo Yuhao. Dai Hao bersama pasukannya sudah dipastikan selamat setelah memasuki dimensi ciptaan Yuhao, membuka gerbang sebagai jalan keluar di sisi lain tempat yang aman dari kejaran musuh. Dai Hao menyampaikan rasa terima kasihnya karena sosok tersebut sudah menyelamatkan nyawanya sebanyak 2 kali. Jadi ia meminta agar sosok tersebut memperlihatkan wajah aslinya dan memperkenalkan diri agar kelak ia mempunyai kesempatan untuk bisa membalas budi baiknya tersebut. Namun Yuhao jelas menolak semua tawarannya. Ia juga enggan untuk memperlihatkan wajah aslinya karena ia ingin identitasnya tetap menjadi rahasia. Di saat yang sama, di Kekaisaran Xingluo tengah disiarkan berita yang membahas mengenai pertahanan barat yang telah ditembus oleh pihak musuh. Reporter menjelaskan bahwa berita ini telah menyebar dengan cepat ke seluruh benua. Namun nasib dari Adipati Dai Hao belum diketahui hingga saat ini. Ada kemungkinan beliau sudah gugur. Kabarnya Putri Jiuju akan memimpin pasukan untuk merebut kembali pegunungan Mingdu. Juga untuk memotivasi dan membangkitkan semangat para prajurit yang sempat goyah. Di tengah duka yang melanda seisi istana, harapan kembali muncul setelah mendengar kabar bahwa Adipati Dai Hao berhasil kembali dengan selamat. Dan tidak cuma itu, beliau juga datang bersama pasukan bala bantuan, yaitu pihak dari Kekaisaran Dowling dan Kekaisaran Tianhun. Sementara itu, Yuhao sudah kembali ke barak, melapor kepada Suyun bahwa ia baru saja melihat bendera Adipati Dai Hao dari kejauhan, menandakan bahwa beliau telah berhasil selamat. Setelah menyampaikan laporannya, Yuhao kembali ke camp dan sempat mengeluh kecapean akibat membuka 12 gerbang kematian sekaligus yang benar-benar telah menguras kekuatan rohnya. Ia kemudian berkultivasi untuk memulihkan diri dan cukup terkejut setelah mengetahui bahwa kecepatan pemulihan kekuatan jiwanya telah meningkat pesat. Ini semua berkat kemampuan wujud roh rumput es yang membantunya dalam mengumpulkan kekuatan langit dan bumi. Pada pertempuran kali ini, Yuhao berhasil mendapatkan jarum suci Riwei lagi. Namun untuk bisa menggunakan potensi penuh dari senjata tersebut, ia perlu mencapai Feng Hou Dou Luo 9 cincin. Tak lama kemudian, Dai Luoli masuk dengan raut wajah yang sangat kesal. Ia mendapatkan informasi bahwa ada 70.000 prajurit yang gugur dalam serangan kali ini. 10.000 prajurit hilang dan lebih dari 20.000 prajurit terluka parah. Sehingga berarti total kerugian yang dialami pihaknya mencapai 100.000 prajurit. Sungguh kerugian yang sangat besar. Padahal di saat yang sama pihak militer terus berusaha untuk lebih banyak merekrut para prajurit baru. Namun hanya dalam satu malam 100.000 prajurit telah tumbang. Dai Luoli kemudian menyampaikan bahwa saat ini Putri Jiuju memimpin pasukan menuju garis depan untuk merebut kembali wilayah yang telah diduduki oleh pihak musuh. Namun peluang keberhasilannya sangat kecil karena alat pengintaian di perbatasan telah diblokir dan tidak ada informasi apapun yang bocor mengenai kekuatan tempur pasukan Kekaisaran Riwei. Pada akhirnya Dai Luoli hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena di tengah kesulitan ini ia sama sekali tidak bisa membantu ayahnya karena ia merasa masih terlalu lemah. Setelah mendengarnya, Yuhao jadi greget ingin pergi mengeceknya secara langsung ke perbatasan. Dai Luoli merengek ingin ikut, mengatakan bahwa siapa tahu ia bisa berguna. Yuhao pun mengizinkannya untuk ikut, namun dengan syarat Dai Luoli harus merahasiakan hal ini dari Suyun dan ayahnya. Setelah Dai Luoli berjanji, Yuhao memperkenalkan identitas aslinya serta mengungkapkan bahwa ia sebenarnya adalah seorang Master Roh. Ia lalu menggunakan metode tes darah untuk menunjukkan bahwa mereka berdua mempunyai hubungan darah dan berasal dari satu garis keturunan yang sama, yaitu keturunan keluarga Dai. Secara umur, Yuhao lebih tua 1 tahun. Nama ibunya adalah Huo Yun-er dan ayahnya bernama Dai Hao. Ya, mereka memang dari ayah yang sama. Yuhao juga menceritakan dendamnya terhadap keluarga Dai, di mana orang-orang jahat itulah yang sudah membuat ibunya hidup sampai meninggal dalam penderitaan. Semua penghuni istana termasuk ayahnya sendiri berhutang padanya dan kelaknya sendirilah yang akan datang untuk menagihnya. Semuanya kecuali ibu Dai Luoli karena sudah berjasa besar dalam membantu ibunya di masa-masa sulit. Setelah peperangan dan semua konflik di benua Dou Luo berakhir, ketika ia sudah punya cukup kekuatan, ia pasti akan kembali ke istana Pangeran Harimau Putih untuk menyelesaikan semuanya. Mendengar itu, Dai Luoli menegaskan apakah Huo Yuhao benar-benar serius ingin kembali untuk melawan ayahnya. Kalau soal itu tentu ia tidak akan bisa membantu.
Namun Yu Hao juga paham akan hal itu karena ini memang adalah murni dendam pribadinya. Tujuan ia menceritakan semua ini bukan untuk meminta bantuan, melainkan ingin agar Dailwolly bisa benar-benar mempercayainya. Selain itu, sebagai balasan atas semua jasa yang diberikan oleh ibunya di masa lalu, Yu Hao bersedia membantu Dailwolly untuk mengembangkan kekuatannya agar bisa menjadi lebih kuat dalam waktu sesingkat-singkatnya. Tetapi bagaimana caranya akan ia bahas nanti, karena sekarang urusan yang mendesak adalah mencari informasi mengenai apa yang sebenarnya ada di perbatasan. Yu Hao membawa Wally terbang bersamanya untuk menemukan alat pemandu roh deteksi super tingkat 8 yang dikembangkan oleh Kekaisaran Riwei. Dipasang 3000 meter di atas permukaan tanah, bahkan seorang Feng Douluo sekalipun tidak akan bisa mendeteksinya. Terlebih lagi jumlahnya ada ratusan, dan benda inilah yang telah memblokir perangkat pengintai perbatasan milik Kekaisaran Xingluo. Dailwolly ingin segera menyampaikan ini ke pasukannya agar segera ditembak jatuh. Namun Yu Hao punya ide lain. Daripada menembaknya dan menimbulkan keributan, lebih baik ia cukup menonaktifkannya menggunakan teknik gangguan mental, lalu memanen inti alat pemandu rohnya sebagai bahan penelitian di Sekte Tang. Kemudian di sela-sela penyelidikannya, ia mulai melatih Dailwolly dengan menjatuhkannya dari ketinggian untuk men-trigger evolusi dari roh pelindungnya. Terlihat rambut bocah tersebut yang berubah menjadi kemerahan. Yu Hao menjelaskan bahwa ini pertanda atribut mental dan harimau di dalam tubuhnya sedang menyatu. Kemudian ketika roh pelindungnya telah sepenuhnya berubah menjadi harimau darah, maka itulah saat dimana evolusinya telah selesai. Yu Hao lalu mengajaknya menuju markas Kekaisaran Riwei yang didirikan setelah berhasil merebut Pegunungan Mingdu, benteng yang diperkuat dengan pertahanan dari alat pemandu roh tingkat tinggi. Normalnya dibutuhkan banyak master pemandu roh untuk bisa mengkoperasikan benteng ini. Namun anehnya setelah Yu Hao mengeceknya menggunakan teknik deteksi mental, hanya sedikit prajurit dan beberapa master pemandu roh yang menjaga tempat ini. Yu Hao pun menganalisis untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh pihak Kekaisaran Riwei. Tanpa khawatir bagaimana jika sampai mendapatkan serangan balik dari pasukan Kekaisaran Xingluo. Dan setelah cukup berpikir, Yu Hao menyimpulkan bahwa inilah alasan mengapa pihak Kekaisaran Riwei memblokir seluruh alat pengintaian, yaitu agar Kekaisaran Xingluo tidak mengetahui kalau Kekaisaran Riwei menggunakan strategi kota kosong, di mana pihak Kekaisaran Riwei sengaja menjadikan markas kosong ini sebagai umpan untuk menarik seluruh kekuatan pasukan Kekaisaran Xingluo, termasuk bala bantuan dari pasukan Kekaisaran Tianhun dan Kekaisaran Douling. Dengan begitu otomatis kekuatan pasukan pertahanan di perbatasan di dua kekaisaran tersebut menjadi melemah, dan di sanalah pasukan Kekaisaran Riwei akan menyerang. Jadi tujuan utama Kekaisaran Riwei bukanlah mempertahankan markas di Pegunungan Mingdu, melainkan menyerang Kekaisaran Tianhun yang sedang menurunkan kewaspadaannya. Setelah mengetahui rencana tersebut, Yu Hao memerintahkan Dailwolly pulang untuk menyampaikan hal ini kepada Kaisar dan Putri Jiuju, membatalkan penyerangan ke Pegunungan Mingdu dan mencegah pihaknya terpancung untuk mengirimkan seluruh kekuatannya ke tempat ini. Kalau tidak, jumlah korban yang berjatuhan tidak akan terhitung lagi. Rencana ini memang benar-benar licik, di mana serangan ledakan dahsyat sebelumnya hanyalah pancingan untuk membuat semua pihak di benua panik hingga tidak bisa berpikir dengan teliti. Yu Hao tidak menyangka jika Kekaisaran Riwei mempunyai ahli strategi sehebat ini. Yang merancang strategi ini pastinya benar-benar orang yang sangat jenius. Dan benar saja, di Kekaisaran Riwei diserukan nama yang disebut sebagai Kaisar Ratu Dewa Perang. Yap, dia adalah Jusi, permaisuri Kaisar Su Tianran dan juga merupakan teman lama Huo Yu Hao. Ye Yulin datang melapor, ia menyesal atas kegagalannya dalam misi pembunuhan Adipati Dai Hao. Namun Jusi sama sekali tidak menyalahkannya, karena sejak awal tujuannya memang bukan itu. Bahkan Ye Yulin sendiri pun tidak paham rencana brilian wanita ini. Jusi lalu menjelaskan bahwa ia tidak berencana untuk melakukan serangan besar-besaran terhadap Kekaisaran Xingluo. Penyerangan sebelumnya hanya ia gunakan sebagai pancingan untuk menarik bala bantuan dan mengumpulkan seluruh kekuatan kekaisaran di benua Douluo di Kekaisaran Xingluo, karena targetnya yang sebenarnya adalah Kekaisaran Tianhun. Jadi besok pagi-pagi sekali mereka akan mengirim pasukan untuk melakukan penyerangan dalam sekali serbu. Singkat cerita, Yu Hao sudah sampai di camp militer. Su Yun memberitahunya bahwa saat ini Adipati Dai Hao tengah menyusun strategi untuk bersiap melancarkan serangan balik ke Pegunungan Mingdu. Yu Hao cukup lega karena Dailwolly menyampaikan informasi tepat waktu. Memang cukup hanya dengan pasukan kecil yang dipimpin oleh Adipati Dai Hao tanpa melibatkan pasukan besar, nampaknya memang sudah cukup untuk merebut kembali wilayah Pegunungan Mingdu.
Di sisi lain, Adipati Daihao sedang rapat bersama Putri Jiuju untuk menyusun strategi selanjutnya. Putri Jiuju berniat ingin mengirim beberapa pasukan Master level 70-an untuk melakukan serangan uji coba ke Pegunungan Mingdu, menguras pertahanan benteng Kekaisaran Riwei lalu menyerangnya habis-habisan. Namun Adipati Daihao kurang sependapat dengan rencana tersebut, mengingat mereka tidak punya informasi apapun mengenai wilayah tersebut karena alat pengintai pihak mereka telah diblokir. Mengirim pasukan ke sana akan terlalu beresiko. Jadi ia menyarankan cukup memerintahkan pasukan untuk menghancurkan blokade udara, kemudian selidiki pergerakan pasukan besar Kekaisaran Riwei, lalu baru susun rencana lagi. Sayangnya Putri Jiuju tidak menerima masukan tersebut. Ia merasa waktunya sudah sangat mendesak. Jika pihaknya berhasil merebut kembali wilayah Pegunungan Mingdu secepat mungkin, maka akan cepat pula mereka bisa segera membantu Kekaisaran Tianhun. Jika sampai terlambat dan Kekaisaran Tianhun sampai jatuh, maka kerugian besar bagi Kekaisaran Xingluo. Tanpa berdebat lagi, Putri Jiuju langsung memberikan perintah kepada pasukan Legend Elite Xingluo untuk maju berperang demi merebut kembali Pegunungan Mingdu. Sejauh ini masih sesuai rencananya. Para Master level 70-an dikirim untuk melancarkan serangan uji coba, telah berhasil melemahkan pertahanan musuh. Dan inilah kesempatan mereka untuk mengirimkan lebih banyak pasukan untuk menguasai seluruh wilayah Pegunungan Mingdu. Dan tanpa pikir panjang, Putri Jiuju memerintahkan seluruh pasukan Xingluo maju menyerang dengan segenap kekuatan mereka. Gempuran serangan yang dilancarkan oleh pasukan Master Kekaisaran Xingluo berhasil dengan sempurna. Tidak ada perlawanan berarti dari pasukan musuh, cadangan energi telah habis sehingga mereka dapat menguasai keunggulan mutlak. Di saat yang sama, Yu Hao juga tengah menuju Pegunungan Mingdu. Namun di balik rencana Putri Jiuju yang terlihat sangat lancar, Yu Hao dapat merasakan samar-samar ada firasat buruk. Ia mengaktifkan mata takdirnya dan langsung bermanuver tajam setelah ia mendeteksi sinyal bahaya yang sangat mengancam dari arah depan. Sementara itu, setelah sukses menghancurkan pertahanan musuh, mereka berniat untuk lanjut menuju puncak demi menguasai seluruh Pegunungan Mingdu. Dan apa yang difirasatkan Yu Hao akhirnya benar-benar terjadi. Muncul sebuah ledakan menyebarkan cahaya putih misterius yang dengan cepat langsung menargetkan pasukan Mastro yang telah terperangkap. Terdengar tawa licik dari seorang wanita dan bersamaan dengan itu seluruh Mastro yang berada dalam radiusnya seketika binasa, hancur tak bersisa. Beruntung Yu Hao dibekali dengan mata takdir yang dapat mendeteksi bahaya dini serta teknik roh teleportasi untuk keluar dari radius serangan sehingga ia masih sempat lolos dari maut. Jika sampai terlambat sepersekian detik saja maka pasti ia akan ikut musnah. Bahkan Yu Hao menyebut bahwa ini adalah kali pertamanya ia begitu dekat dengan kematian. Sejauh ini inilah yang paling jauh. Ia masih belum tahu persis sebenarnya apa yang ada di puncak Gunung Mingdu. Ia kemudian teringat dengan apa yang pernah dijelaskan oleh Guru Ziwen mengenai gelar Master Pemandu Roh tertinggi di Kekaisaran Riwei. Tentu saja adalah Master Pemandu Roh tingkat 10 yang sangat legendaris. Kemampuannya begitu luar biasa hingga dipuja layaknya dewa. Dan karya terbaiknya selama 32 tahun terakhir adalah menciptakan sebuah alat pemandu roh terkuat di Kekaisaran Riwei, bahkan di seluruh benua Douluo. Nama senjatanya adalah Dewa Kematian. Yu Hao penasaran senjata macam apa yang sampai disebut sebagai Dewa Kematian, dan Guru Ziwen menjawab bahwa jika kelak Yu Hao melihatnya secara langsung, maka pasti akan langsung memahaminya. Sudah pasti senjata inilah yang dimaksud oleh Guru Ziwen, Dewa Kematian yang sanggup melenyapkan banyak mangsanya hanya dalam sekejap. Yu Hao memandang situasi ini sebagai kekalahan telak. Setelah tragedi ini, mungkin saja wilayah Pegunungan Mingdu tidak akan mampu lagi disentuh oleh Kekaisaran Xingluo. Selanjutnya bahaya yang sama akan mengancam Kekaisaran Tianhun. Namun karena ini sudah menyangkut konflik antar negara lain, Yu Hao pun tidak berani lagi asal ikut campur. Jadi ia memutuskan untuk segera kembali ke Akademi Shrek dan membicarakan masalah ini bersama para tetua Pavilion Dewa Laut.
Menyaksikan pasukannya yang dibantai tanpa ampun di hadapannya, Putri Jiuju hanya bisa terdiam, menyesali dirinya yang ternyata telah salah dalam mengambil keputusan sehingga mengakibatkan para pasukannya mati sia-sia. Sekembalinya di istana, ia menangis sambil terus menyalahkan dirinya sendiri, menganggap bahwa kekalahan pada hari ini adalah murni tanggung jawabnya. Ia menyadari telah salah langkah, begitu keras kepala sampai-sampai menyebabkan pihaknya mengalami kerugian besar. Maka dari itu ia akan menemui Kaisar Xingluo secara langsung untuk meminta agar menjatuhinya hukuman yang sangat berat tanpa melibatkan pihak lain. Namun Adipati Dai Hao berpikir bahwa ini bukanlah 100% kesalahan Putri Jiuju, karena sebagai panglima pasukan ia hanya diam tanpa mengkoreksi kesalahan taktik yang dibuat. Jadi ia siap untuk menanggung hukuman tersebut bersama-sama. Namun untuk saat ini, daripada terus menyesali kesalahan yang sudah terlanjur terjadi, sebenarnya ada masalah lain yang jauh lebih mendesak, yaitu menyelidiki dan mencari informasi mengenai senjata apa yang sebenarnya digunakan oleh pihak musuh untuk membinasakan pasukannya dalam sekejap. Menurutnya, jika hal ini tidak segera diatasi, maka taktik apapun yang digunakan selanjutnya hanya akan mengulangi kesalahan yang sama. Dan mengenai senjata yang memancarkan cahaya putih ini, Adipati Dai Hao tahu kepada siapa ia harus bertanya. Orang tersebut tak lain adalah putranya sendiri, yaitu Dai Luoli. Dai Luoli pun dipanggil dan langsung diinterogasi. Beberapa waktu sebelumnya, Dai Luoli membeberkan informasi penting mengenai situasi di benteng musuh di pegunungan Mingdu yang cuma dijaga oleh segelintir prajurit. Tentu hal ini sangatlah mencurigakan. Adipati Dai Hao jelas sangat mengenal putranya tersebut. Ia tahu bahwa Dai Luoli tidak cukup cerdas untuk bisa memahami strategi musuh. Jadi mustahil anak ini bisa memikirkan hal ini seorang diri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Dan sekarang Dai Hao mendesaknya untuk buka mulut. Siapa orang yang sudah membantunya? Dai Luoli pun panik karena ia telah berjanji kepada Yu Hao agar tidak mengungkapkan identitasnya kepada siapapun. Ia menjawab dengan gugup bahwa semua itu murni hasil pemikirannya sendiri, yang tentu saja langsung dibantah oleh Adipati Dai Hao. Dai Hao mengancam jika Dai Luoli tidak segera bicara jujur, maka akan langsung dicap sebagai mata-mata dari pihak musuh dan akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Dai Yuheng maju untuk mencoba meredam kemarahan ayahnya, mengatakan bahwa adik kecilnya kali ini sudah berjasa besar sehingga tidak perlu sampai dihukum. Namun bukannya mereda, Adipati Dai Hao malah semakin marah. Ia menegaskan bahwa ini adalah wilayah militer, bukan ruang keluarga, sehingga di sini tidak ada panggilan ayah, anak atau adik, yang ada hanya prajurit dan panglima. Sementara itu, Dai Luoli tetap tidak bisa mengatakan siapa identitas orang yang berada di belakangnya. Namun yang jelas, orang tersebut sama sekali tidak mempunyai niat jahat dan murni hanya ingin menolong mereka. Dai Hao mulai menurunkan nada bicaranya. Ia menghargai keputusan Dai Luoli yang memang sudah berjanji untuk tidak menyebutkan nama orang tersebut. Dai Hao sekarang hanya ingin memastikan apakah orang tersebut sama dengan orang yang ada di pikirannya. Tanpa menyebut nama, ia hanya menanyakan ciri-ciri dari orang tersebut, bagaimana postur tubuhnya, dan apakah roh pelindungnya mempunyai atribut mental. Dai Luoli mengiyakan semua pertanyaan ayahnya, sehingga memang benar dia adalah orang yang sama dengan orang yang pernah menyelamatkan Adipati Dai Hao sebanyak 2 kali. Itu saja sudah cukup. Dai Hao merasa lega karena meskipun identitasnya masih sangat misterius, ia percaya bahwa orang ini berada di pihaknya, di pihak kebenaran. Di sisi lain, Wo Yu Hao akhirnya telah tiba di stasiun kota Shrek. Turun dari kereta nampak begitu lesu karena ia sangat merindukan Wang Dong. Apalagi saat melihat seorang siswa random yang sekilas sangat mirip dengan ciri-ciri kekasihnya tersebut. Memasuki akademi halaman dalam, suasana semakin familiar yang membuat kerinduannya juga semakin membesar. Namun tanpa ia sadari, tidak jauh dari lokasinya terdapat seorang wanita yang secara fisik kali ini asli, benar-benar sama persis dengan Wang Dong. Sampai akhirnya Yu Hao menyadari kehadirannya. Ia memanggilnya Wang Dong dan memang benar kalau wanita cantik ini adalah Wang Dong dengan skin barunya yang begitu mempesona. Yu Hao memeluknya dengan erat untuk melepas kerinduan. Namun wanita itu memberontak dan mengatakan bahwa ia tidak mengenalnya. Ia pikir Yu Hao telah salah orang. Ia mengaku namanya bukanlah Wang Dong melainkan Tang Wutong. Yah, sekarang Yu Hao ingat bahwa kedua paman Wang Dong pernah bilang bahwa setelah sembuh, Wang Dong kini telah kehilangan seluruh ingatannya. Wajar jika gadis tersebut lupa terhadap dirinya. Namun Yu Hao ingin mengesampingkan masalah tersebut karena ada masalah lain yang jauh lebih mendesak. Ia mendatangi pavilion Dewa Laut di mana tetua Xuanxi ternyata sudah mengetahui bahwa saat ini Kekaisaran Riwei sedang menyerang Kekaisaran Tianhun. Ia mendapatkan laporan dari utusan Sekte Tubuh bahwa situasinya sangatlah buruk. Kekaisaran Riwei bekerja sama dengan Sekte Kultur
mengutus roh suci, melancarkan serangan dadakan dan telah berhasil menguasai beberapa kota, termasuk juga berhasil menjebak ketua sekte tubuh yakni Dubushi. Bahkan setelah menembus level limit Douluo pun tetap dibuat tidak berdaya. Dalam rapat tersebut, Yu Hao menjelaskan secara detail apa yang sebenarnya sedang terjadi mengenai taktik licik yang digunakan pihak Kekaisaran Riwei untuk mengecoh pasukan Kekaisaran Xingluo berpura-pura menyerang, namun target yang sebenarnya adalah Kekaisaran Tianhun. Tidak lupa ia juga menjelaskan mengenai senjata pemandu roh terkuat milik Kekaisaran Riwei yang bernama Dewa Kematian. Senjata ini memancarkan cahaya putih yang mampu menghancurkan banyak musuh dalam sekejap. Benar-benar sangat mengerikan, apalagi kalau sampai digunakan di medan perang. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Tetua Song Junsi berpendapat bahwa sekarang belum saatnya pihak mereka untuk langsung ikut campur dalam perang kali ini, dan akan lebih baik jika mereka lebih berfokus pada percepatan pengembangan diri, sebisa mungkin mendapatkan sebanyak-banyaknya informasi dari garis depan, kemudian baru menyusun rencana dengan matang. Pendapat tersebut pun didukung oleh Tetua Yan Zhaoze. Daripada terlibat dalam peperangan, ia lebih menyarankan untuk melanjutkan peningkatan investasi untuk menara transmisi roh, departemen pemandu roh, dan kekuatan sekte Tang. Selain itu, sesegera mungkin Akademi Strike juga harus membentuk unit pasukan pemandu roh tersendiri. Mengenai kesiapan sekte Tang, BB menjelaskan bahwa saat ini sektenya mampu mempersenjatai lengkap 500 master pemandu roh. Nantinya pasukan ini akan disebut sebagai Resimen Master Pemandu Roh Sekte Tang, perwakilan unit pasukan atas nama Sekte Tang. Terkhusus untuk Huo Yuhao, Tetua Xuanxi memerintahkannya untuk kembali ke garis depan, mengingat Yu Hao adalah satu-satunya prajurit tunggal ekstrim yang dilatih oleh akademi. Tidak ada orang yang lebih hebat darinya dalam hal kemampuan pengintaian, namun ia mengingatkan untuk tetap selalu berhati-hati, terutama jika berhadapan dengan senjata Dewa Kematian. Dan jika ada kesempatan, ia meminta Yu Hao untuk menyelidikinya demi mengungkap rahasia di balik kekuatan yang begitu mengerikan tersebut. Tetapi Yu Hao tidak akan sendirian, ia akan berangkat bersama Susansi, Jiang Nanan, dan juga Tang Wutong. Ya, Tang Wutong adalah nama baru Wang Dong setelah gadis itu hilang ingatan. Selain mereka bertiga yang wajib ikut, ia meminta Yu Hao untuk mengambil 3 orang lagi, terserah sesuai dengan keinginannya. Mereka akan diberangkatkan menuju ke Kekaisaran Xingluo untuk bekerja sama dengan Panglima Adipati Dai Hao. Sementara itu di markas Sekte Tang, terlihat para murid Sekte Tang yang tengah berlatih di bawah bimbingan Susansi dan yang lainnya. Mereka kemudian menyambut kedatangan Huo Yuhao yang akhirnya telah kembali setelah sekian lama. Susansi dengan pede memberitahunya bahwa saat ini ia dan teman-temannya yang lain telah mencapai level 70 dan sudah siap untuk mendapatkan cincin roh ke-7. Selain itu, Nan Xiu juga telah memutuskan untuk bergabung ke dalam Sekte Tang sebagai bentuk balas budi karena sebelumnya Yu Hao sudah menyelamatkan ibunya. Di tengah kegembiraan mereka, datang satu teman lagi, katanya sih orang baru, namun jelas semuanya tahu kalau itu adalah Wang Dong yang telah kehilangan ingatannya dan berganti nama menjadi Tang Wutong. Ya, begitulah mulai sekarang kita akan memanggilnya. Yu Hao memperkenalkannya sebagai Tang Wutong yang merupakan anggota cadangan tim Inspektur Akademi Strike dan akan ikut dalam perjalanan mereka kali ini. Yu Hao memberikan isyarat kepada teman-temannya agar bersikap normal, kemudian saling memperkenalkan diri layaknya orang yang baru kenal. Tentu saja karena dalam kondisi seperti ini jika dipaksa maka justru akan menjadi semakin buruk. Lebih baik dilakukan secara perlahan agar Tang Wutong merasa nyaman sampai membuatnya mendapatkan kembali ingatannya yang hilang. Tujuan kali ini adalah menara transmisi roh untuk mencarikan cincin roh yang sesuai dengan mereka melalui ritual wujud roh. Dalam perjalanan, Yu Hao menjelaskan bahwa menara transmisi roh menyerap dan menyimpan kekuatan cahaya matahari sebagai sumber energi utama yang kemudian dikonversi sebagai kekuatan dalam ritual wujud roh. Tidak heran kalau tempat ini begitu dipenuhi dengan atribut cahaya yang melimpah. Setibanya di sana, Yu Hao langsung disambut oleh para murid yang nampak sangat mengidolakannya. Ia lalu juga menjelaskan mengenai apa itu wujud roh kepada Tang Wutong yang memang masih sangat awam. Intinya, wujud roh adalah monstro yang mampu mempertahankan kesadarannya dan bersedia melebur bersama seorang master roh, terutama bagi para master roh yang sudah dekat dengan akhir hidupnya, bisa terlahir kembali di dalam tubuh seorang master roh untuk melanjutkan hidupnya. Bahkan jika beruntung, ada kemungkinan untuk bisa mencapai keabadian. Mungkin itu bisa terjadi jika seorang master roh bisa menembus tingkat yang lebih tinggi daripada seorang limit Douluo. Namun tiba-tiba Tang Wutong menambahkan bahwa bukan cuma itu, melainkan harus ada kedudukan dewa baru bisa mencapai keabadian. Setelah mengucapkannya, keningnya berdenyut memancarkan cahaya keemasan. Namun tidak dijelaskan apa makna di baliknya. Kalau teoriku sih itu semacam peringatan segel dewa yang melarang Tang Wutong untuk mengatakan apapun soal eksistensi dewa. Ya, yang tahu-tahu aja.
Singkat cerita, BJ mengantar mereka semua ke dalam altar utama untuk bisa segera melaksanakan ritual wujud roh. Binatang roh pertama adalah Pegasus naga langit berusia 10.000 tahun. Mempunyai garis keturunan naga murni, namun karena mengalami luka parah saat usianya masih sangat muda, membuat kultivasinya stuck dan sangat sulit untuk berkembang. Bahkan sampai gagal menumbuhkan sayap naganya, mengakibatkan kekuatan hidupnya melemah dan mencapai akhir hidup. Sudah jelas binatang roh ini akan sangat cocok dengan senior BB karena mempunyai roh pelindung beraroma naga suci cahaya yang sangat pekat. Sesaat sebelum memulai ritual, Baby mengatakan bahwa ia akan membantu sang Pegasus untuk lepas dari tubuh rentannya tersebut. Ia tahu kalau dibandingkan dengan usia para binatang roh, usia manusia memanglah jauh lebih singkat. Namun jika Pegasus bersedia menjalin kontrak untuk menjadi wujud rohnya, maka ia berjanji akan membuatnya kembali berjaya di dalam hidupnya yang sangat terbatas tersebut. Kepercayaan memang merupakan syarat utama dari keberhasilan ritual wujud roh. Setelah yakin bahwa keduanya telah saling percaya, Yu Hao pun segera memulai prosesnya. Proses berjalan sangat lancar, bahkan hasilnya membuat Baby langsung naik 2 level, sehingga sekarang ia telah menjadi Master Roh 7 Cincin yang telah mencapai level 72. Dengan wujud roh Pegasus naga langit yang ia beri nama Tianlong. Berikutnya BJ memperkenalkan binatang roh kedua, yaitu ular piton merah dengan usia kultivasi 30.000 tahun. Binatang roh yang akan sangat cocok dengan roh pelindung kelinci tulang lunak milik Jiang Nanan. Meskipun nilai kultivasinya cukup tinggi, binatang roh ini terluka parah akibat menerima serangan dari seorang Feng Doluo pada perang besar sebelumnya, menjadi cacat dan tidak bisa disembuhkan lagi. Jiang Nanan pun maju dan sama seperti Baby, sebelum memulai ritual wujud roh, Master Roh harus berbicara dengan binatang rohnya terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk menjalin hubungan yang tulus serta membangun kepercayaan satu sama lain. Namun secara tidak terduga binatang roh tersebut mengamuk dan langsung menyerangnya. Nampaknya monster ini masih belum bisa sepenuhnya melepaskan kebenciannya terhadap manusia. Seketika semua teman-temannya pun langsung khawatir. Akan tetapi Jiang Nanan meminta mereka semua untuk tetap tenang karena ia ingin menyelesaikan masalah ini sendiri. Ia meminta maaf kepada sang ular piton jika memang kaum para manusia lah yang telah melukainya hingga seperti ini. Ia dapat memahami dan dapat pula merasakan kebencian yang dirasakan oleh para binatang roh. Jadi kehadirannya kali ini adalah untuk menyembuhkan seluruh luka di tubuhnya, bukan cuma sekedar menginginkan cincin rohnya. Ia menyadari bahwa hubungan di kedua belah pihak sudah tidak lagi saling menghancurkan seperti di masa lalu. Kehancuran membuat mereka dipenuhi oleh kebencian yang mempengaruhi keseimbangan benua Doluo. Jadi mulai sekarang Jiang Nanan bersumpah atas nama langit bahwa seumur hidupnya ia tidak akan pernah lagi membunuh binatang roh hanya untuk mendapatkan cincin roh. Jika ia sampai melanggar, maka biarlah langit dan bumi yang akan menghukumnya. Susansi pun maju untuk mendukung kekasihnya tersebut dan mengutarakan sumpah yang sama, disusul oleh Wo Yuhao dan juga senior Baby. Tang Wutong hanya bisa terdiam di belakang mereka. Entah mengapa ia merasa kalau dirinya juga harus maju untuk mengambil sumpah bersama mereka. Namun karena ada perasaan masih terasa asing, ia pun mengurungkan niatnya. Singkat cerita, setelah menaruh kepercayaan terhadap binatang roh tersebut, BJ pun segera meminta Yu Hao untuk memulai proses ritual wujud roh, dan berhasil dengan sangat sempurna.他从我身上学到了3个魂技：瞬移、重力控制。 Terakhir giliran Susansi. BJ memanggil binatang roh ketiga, kultivasinya mencapai 30.000 tahun, bernama kura-kura emas. Di usia ini bagi seekor binatang roh harusnya masih terhitung muda dan sangat kuat. Namun karena suatu alasan yang bahkan BJ sendiri pun tidak mengetahuinya, akhir-akhir ini kekuatan hidupnya terus menurun dengan sangat cepat. Jadi ia meminta Susansi untuk segera melaksanakan peleburan roh agar nyawa makhluk malang ini bisa terselamatkan. Ritual pun telah dimulai. Pada awalnya berjalan dengan lancar, namun hanya tinggal sedikit lagi, Yu Hao tiba-tiba dapat merasakan sesuatu yang janggal dari dalam diri kura-kura emas tersebut. Tak ingin membuat BJ khawatir, Yu Hao memintanya untuk meninggalkan ruangan, mengingat di menara transmisi roh pasti BJ masih punya kesibukan lain, sehingga urusan di sini lebih baik diserahkan kepadanya.
Setelah BJ pergi, Yu Hao segera menyelesaikan langkah terakhir dari ritualnya. Dan disinilah terjadi fenomena mengejutkan, di mana Susansi malah mendapatkan cincin roh merah 100.000 tahun, mengungkap fakta bahwa kura-kura emas ini sebenarnya memanglah binatang roh berusia 100.000 tahun, yang entah bagaimana kultivasinya tiba-tiba anjlok di angka 30.000 tahun saja, sesuai dengan apa yang dikatakan BJ sebelumnya. Namun berkat hal itu, kini roh pelindung Susansi telah berevolusi sepenuhnya menjadi roh pelindung kura-kura mistik emas, tingkatan yang lebih tinggi dari sebelumnya dan jauh lebih stabil. Di sisi lain, wujud roh kura-kura emas tiba-tiba memuntahkan sebuah benda hijau yang disebut sebagai emas pengawal kehidupan. Binatang roh tersebut kemudian bercerita bahwa ia telah mencurinya dari danau kehidupan milik Ditian. Pada awalnya ia pikir dengan menelannya maka bisa membantu untuk meningkatkan kultivasinya dengan sangat cepat, berevolusi serta memperoleh kekuatan yang lebih kuat dari Ditian, mengalahkannya lalu memimpin klan kura-kura untuk menguasai seluruh hutan pertarungan bintang. Namun sialnya bukannya tambah kuat, benda tersebut justru menyerap kekuatan hidupnya secara terus-menerus. Ia sudah mencoba berbagai cara untuk mengeluarkannya kembali, namun tidak pernah berhasil. Jadi kalau bukan berkat bantuan Yu Hao, ia pasti akan mati. Tidak lama kemudian, emas pengawal kehidupan ternyata beresonansi dengan pisau pengukir kehidupan milik Wo Yu Hao lalu menelannya. Seketika itu juga muncul sebuah cahaya keemasan dari mata takdirnya yang menembus awan. Kekuatannya pun juga dirasakan oleh para wujud roh Yu Hao yang berada di dalam lautan rohnya. Mereka mengetahui bahwa fenomena luar biasa ini merupakan panggilan dari dunia dewa. Ya, nampaknya kehebatan Wo Yu Hao telah menarik perhatian para dewa. Diperlihatkan sebuah portal menuju dunia dewa telah terbuka lebar, di mana juga terlihat sesosok entitas yang diduga kuat sebagai salah satu dewa tengah menunggu kehadiran calon pewarisnya. Namun sayangnya koneksi tersebut tiba-tiba runtuh serta portal menuju dunia dewa juga menghilang. Hal ini akibat penolakan dari kalung sisik naga Ditian yang dikenakan oleh Wo Yu Hao. Seperti yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya bahwa di dalam sisik naga tersebut terkandung esensi dari kekuatan bencana surgawi yang dapat menghalangi koneksinya dengan dunia dewa. Ditian memang sengaja merencanakan hal ini. Setelah mengetahui bahwa Yu Hao membawa warisan singa emas bermata 3, ia tidak rela jika Yu Hao naik jadi dewa sambil membawa kabur warisan tersebut. Karena tanpa warisan tersebut, hutan pertarungan bintangnya tidak akan lagi mendapatkan keberkahan. Dengan kata lain, Ditian tidak akan pernah membiarkan Wo Yu Hao menjadi dewa dan akan terus memaksanya untuk tetap tinggal di hutan pertarungan bintang. Panggilan dari dunia dewa, benar-benar kesempatan langka yang terlewat begitu saja. Namun sejak awal Wo Yu Hao sebenarnya juga sudah mengetahui hal ini. Ia tetap mengenakan sisik naga tersebut semata-mata hanya untuk menunjang terciptanya hubungan harmonis antara bangsa manusia dengan bangsa monster roh. Dan ia tetap yakin bahwa Ditian tidak akan bisa menahannya selamanya. Ia pasti bisa memenuhi janjinya kepada Tianmeng dan yang lainnya untuk membawa mereka ke dunia dewa. Yu Hao pikir satu-satunya cara untuk menghancurkan kutukan ini adalah dengan mengalahkan Ditian. Dan dengan tekad tersebut, mereka pun menyatakan bahwa pasti akan selalu mendukungnya. Setelah urusan di menara transmisi roh selesai, Yu Hao dan teman-temannya bergegas untuk kembali ke markas Sekte Tang. Untuk saat ini, ia belum bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada orang lain. Jadi ia berbohong kepada Bei Bei dengan mengatakan bahwa tadi auranya tiba-tiba berubah, kekuatan Ditian muncul untuk melindunginya. Meskipun yang terjadi adalah sebaliknya ya. Tang Wutong nampaknya adalah satu-satunya orang yang paham situasinya. Ia tahu kalau Yu Hao baru saja mendapatkan panggilan dari dunia dewa. Kesempatan besar namun direlakan hilang begitu saja. Singkat cerita, setelah tiba di Sekte Tang, mereka akan langsung bersiap untuk berangkat ke Pegunungan Mingdu. Total ada 7 orang yang berangkat termasuk Wo Yu Hao. Ada Ji Jue Chen, Jiang Nanan, Susansi, Ye Guyi, si cewek beban, dan juga Tang Wutong. Tang Wutong mendekati Yu Hao untuk mengatakan bahwa ia tahu kalau Yu Hao tadi berbohong mengenai apa yang sebelumnya terjadi di dalam menara transmisi roh. Ia tahu kalau kekuatan Ditian telah memutus panggilan dunia dewa untuk Yu Hao, sama sekali bukan untuk melindunginya. Ya, Yu Hao memang tidak bisa mengelaknya. Ia beralasan bahwa kebohongan ini ia lakukan hanya agar teman-temannya tidak merasa khawatir. Namun di sisi lain, ia cukup terkejut bahwa ternyata Tang Wutong lumayan memahami tentang dunia dewa, tentang fenomena luar biasa di mana ada sesosok dewa dari dunia dewa yang ingin mewariskan tahtanya kepada seorang manusia. Tang Wutong menambahkan bahwa kesempatan ini sangatlah langka. Setelah mengabaikannya begitu saja, ia ragu jika kesempatan ini bisa datang lagi. Pembicaraan tersebut cukup menenangkan hati Yu Hao, karena meskipun telah hilang ingatan, ternyata Wang Dong masih memperdulikannya. Perjalanan memakan waktu hingga berhari-hari. Mereka sampai membangun tenda dan bermalam di tengah hutan.
Pada pagi harinya, Yu Hao bertugas untuk menyiapkan sarapan. Ya, mungkin kalian lupa kalau Yu Hao ini adalah mantan penjual ikan bakar nomor 1 di kota Shrek. Sembari menunggu ikan bakar matang, Susansi punya ide untuk mengajak Ji Juechen latih tanding untuk mengetahui sudah sejauh mana perkembangan mereka. Namun sebenarnya ini hanyalah alasannya supaya mereka bisa memberikan waktu kepada Yu Hao dan Tang Wutong untuk berdua-duaan. Dan yang lainnya pun menyusul pergi setelah memahami kode dari Susansi. Namun lucunya Ji Juechen malah menanggapi serius ajakan untuk adu mekanik. Dan kalau sudah begini, Susansi pun juga tertantang untuk menanggapinya, sekaligus untuk menunjukkan kehebatannya di hadapan Jiang Nanan. 七兄，请录一次了吧？ Keduanya sama-sama telah mencapai level 70-an. Nampaknya Susansi akan lebih diunggulkan mengingat cincin roh ketujuhnya berusia 100.000 tahun. Namun Ji Juechen juga tidak bisa dipandang remeh. Ia adalah master roh murni penyerang, ditambah lagi ia juga dipersenjatai dengan alat pemandu roh tingkat tinggi, yakni pedang penghakiman. Jadi mari kita lihat duel antara master roh tipe defense terkuat melawan master roh ahli berpedang terbaik. 再以神圣光明之力审判我吧！先为我付出黑暗。Keduanya terlihat bertarung dengan seimbang dan sesekali efek serangan mereka nyasar ke tempat Yu Hao sehingga Yu Hao dan Tang Wutong kompak untuk melindungi ikan bakarnya. Mereka pun mulai serius dengan masing-masing merilis teknik roh ketujuh, avatar roh pelindung, dan disinilah kekuatan mereka benar-benar akan diuji. 玄武之玉，凤白到底。 浑真身。 Ji Juechen merilis teknik roh terkuatnya pedang penguasa bintang, sementara Susansi dengan domain kura-kura mistiknya. Dan pemenang pun akhirnya telah ditentukan setelah domain mistik kura-kura mampu menelan seluruh serangan pedang milik Ji Juechen dan berhasil menekannya balik. Ji Juechen pun dengan lapang dada menerima kekalahannya, sehingga sekali lagi ia mengakui bahwa para master jebolan Akademi Shrek memanglah sekumpulan monster yang sangat kuat. Bertepatan dengan itu, ikan bakar Yu Hao pun akhirnya telah matang dan siap untuk dimakan. Namun siapa yang akan mencicipinya terlebih dahulu akan ditentukan oleh orang yang usianya paling muda di antara mereka. Ye Guyi 22 tahun, Si Beban 20 tahun, dan yang paling muda ternyata adalah Tang Wutong yang mana usianya baru menginjak 18 tahun. Pada gigitan pertama, Tang Wutong langsung jatuh hati dengan lezatnya makanan tersebut, membuktikan bahwa Yu Hao tidak cuma hebat di medan perang, namun juga di dapur. Yu Hao mengaku bahwa ia menggunakan kekuatan mental tingkat halus untuk menutupi ikannya saat dipanggang. Tingkat kontrol yang sangat detail, seperti sedang membuat alat pemandu roh. Kemudian untuk menciptakan aroma yang sangat harum, semua itu ia pelajari dari mendiang ibunya sewaktu ia masih kecil. Udah ya ngomongin ikan bakarnya, jadi lapar guys. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya mereka telah tiba di benteng barat laut Kekaisaran Xingluo. Mereka disambut langsung oleh Adipati Dai Hao. Di sini Yu Hao juga bertemu dengan teman lamanya saat masih menjadi Guardian Shrek, yakni Dai Yu Heng, yang secara teknis juga merupakan kakak tirinya. Ia memperkenalkan Huo Yu Hao kepada ayahnya sebagai generasi muda terbaik dari Akademi Shrek, yang juga merupakan pendiri dari Menara Transmisi Roh. Pengetahuannya tentang penciptaan wujud roh benar-benar menakjubkan. Bahkan saat ini Menara Transmisi Roh sudah dipandang sebagai tanah suci oleh para master roh di seluruh benua Douluo. Susansi kemudian memberikan surat yang ditulis oleh tetua Zuanzi kepada Dai Hao. Surat yang berisi tentang kesepakatan hubungan kerjasama antara Pavilion Dewa Laut dengan Kekaisaran Xingluo. Putri Jiuju kemudian menjelaskan situasinya. Saat ini pihak Kekaisaran Riyue tengah menargetkan wilayah Kekaisaran Tianhun. Kekaisaran Dowling sudah mengirimkan bala bantuan. Pihak Kekaisaran Xingluo juga telah beberapa kali melancarkan serangan ke Kekaisaran Riyue untuk mengalihkan perhatian dan mengurangi tekanan yang dialami oleh Kekaisaran Tianhun. Namun hasilnya tidaklah signifikan. Sebagian besar serangan mereka dapat dengan mudah digagalkan, di mana hal ini karena adanya alat pemandu roh deteksi udara tinggi yang dipasang oleh Kekaisaran Riyue yang memblokir seluruh pengintaian mereka. Akibatnya tidak ada informasi apapun yang mereka peroleh mengenai kekuatan tempur
tempur musuh. Dan untuk tujuan itulah Tetua Xuanxi mengirim tim Yu Hao yang akan berperan sebagai tim pengintai. Tidak diragukan lagi bahwa Huo Yu Hao adalah sang master pengintai. Ia langsung unjuk kebolehan dengan mengaktifkan teknik pembagian mentalnya kepada semua orang, di mana teknik ini memberikan penglihatan super yang dapat digunakan untuk melakukan observasi wilayah dengan cakupan radius yang sangat lebar. Tidak akan ada detail sekecil apapun yang terlewat dari pandangannya. Huo Yu Hao menjelaskan bahwa meskipun blokade udara musuh sangatlah kuat, tetap ada cara untuk mengatasinya. Berdasarkan pemahamannya mengenai alat pemandu roh Kekaisaran Liyue, batas ketinggian yang mampu dicapai oleh alat pendeteksi tersebut adalah 5.000 meter. Memang sangat sulit untuk dijangkau, namun jika ada seorang Feng Hou Douluo yang bisa membawanya terbang ke ketinggian tersebut, ia bisa langsung meluncur untuk melewati blokade alat deteksi udara tersebut, masuk jauh ke dalam wilayah pegunungan Mingdu tanpa terdeteksi untuk melaksanakan misi pengintaian. Namun Adipati Dai Hao langsung mengkritiknya karena rencana tersebut sangatlah berbahaya. Ketinggian 5.000 meter adalah wilayah yang sangat ekstrim, udaranya sangat tipis dan suhu akan turun drastis hingga minus 150 derajat. Bahkan seorang limit Douluo sekalipun tidak akan bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama dalam kondisi semacam itu. Teman-temannya pun juga merasa khawatir, namun Yu Hao meyakinkan mereka bahwa ini akan baik-baik saja. Lagi pula ia adalah master roh beratribut es, sehingga suhu lingkungan yang rendah tidak akan jadi masalah. Dan untuk menghadapi udara tipis, ia sudah punya persiapan tersendiri. Setelah melihat keyakinan di dalam diri Yu Hao, Adipati Dai Hao pun sepakat lalu mengajaknya bersulam sebagai simbol hubungan kerjasama mereka. Di sini Dai Hao penasaran mengenai di mana kampung halaman Yu Hao, dan tentu saja Yu Hao enggan untuk berterus terang ya. Ia hanya mengatakan bahwa ia berasal dari desa kecil di pinggiran wilayah Kekaisaran Xingluo. Tidak ada yang spesial. Putri Jiuju mempersilahkan mereka untuk beristirahat satu malam dan baru lanjut membicarakan mengenai misi pengintaian di keesokan harinya. Pada malam harinya, Yu Hao tidak bisa tidur sehingga ia memutuskan untuk keluar dari perkemahan, dan disitulah ia bertemu dengan Tang Wutong yang tengah menikmati indahnya langit malam. Tang Wutong bertanya, apakah Yu Hao serius besok ingin mengambil resiko dengan pergi melaksanakan misi pengintaian seorang diri? Dan Yu Hao menjawab, jikalau saja Wang Dong masih ada, mereka pasti akan bekerja sama, menekan resiko dan meningkatkan tingkat keberhasilan. Mereka mempunyai beberapa teknik penyatuan roh pelindung yang bisa digunakan dalam menghadapi situasi yang tidak terduga. Dan bicara soal teknik penyatuan roh pelindung, sebenarnya itulah tujuan Yu Hao malam ini mencari Tang Wutong, yang menjelaskan bahwa saat pertama kali bertemu dengannya, ia dapat merasakan bahwa kekuatan roh mereka memiliki tingkat kecocokan yang sangat tinggi, sehingga ada kemungkinan mereka berdua juga bisa menciptakan teknik penyatuan roh pelindung. Jika itu berhasil, maka di masa depan mereka bisa menjalankan misi bersama dengan kekuatan tempur yang telah meningkat pesat. Tang Wutong pun sepakat untuk mencobanya. Hitung-hitung juga sebagai tanda terima kasih karena Yu Hao sudah memberinya ikan bakar yang sangat lezat. Di dalam sebuah ruangan, keduanya mulai mencoba untuk mengukur tingkat kecocokan roh pelindung. Yu Hao dengan mata Ashura, sementara Tang Wutong dengan Dewi Cahaya kupu-kupunya. Namun hasilnya sungguh mengecewakan. Bukan cuma tidak cocok, namun kedua roh pelindung mereka malah saling tolak-menolak. Yu Hao yang masih tidak terima mencobanya sekali lagi dengan roh pelindung keduanya, yakni Kalajengking Giok Es. Sayangnya juga tidak berhasil. Sekali lagi dan sekali lagi, tetap tidak ada yang berubah. Dan dengan ini, Yu Hao harus menelan kenyataan pahit bahwa ia dan Tang Wutong tidak akan pernah bisa menciptakan teknik penyatuan roh pelindung. Dan lebih buruknya lagi, sekarang Huo Yu Hao menjadi ragu. Jangan-jangan selama ini ia telah salah sangka. Tang Wutong ternyata bukanlah Wang Dong. Di sisi lain, Wang Dong merasa bahwa kegagalan ini biasa saja, karena ya memang teknik penyatuan roh pelindung adalah sesuatu yang sangat langka di dunia Master Roh. Jadi ia sangat heran ketika melihat Huo Yu Hao yang sepertinya begitu menyayangkan hal ini, dan ia menilai bahwa reaksinya nampak terlalu berlebihan. Sudah seperti mendengar kabar kematian dari kekasihnya saja. Namun anehnya, Tang Wutong sendiri juga seakan dapat merasakan sakit di dalam hatinya, terentah mengapa. Sementara itu, Yu Hao begitu terpukul setelah harapannya hancur berkeping-keping. Bagaimana tidak? Sebelumnya ia merasa sangat menderita ketika kehilangan Wang Dong, dan sekarang saat ia pikir dirinya telah berhasil menemukannya kembali di dalam sosok Tang Wutong, namun ternyata ia salah. Jika Wang Dong hanya kehilangan ingatannya, maka seharusnya roh pelindung mereka tetap akan cocok. Tetapi mengapa hal ini bisa terjadi? Atau jangan-jangan Tang Wutong memang bukanlah Wang Dong? Dan apakah untuk selamanya ia tidak akan pernah bisa bertemu dengan Wang Dong lagi?
Pada pagi harinya, Tang Wutong masih tidak mengerti dengan sikap Yu Hao. Ditambah lagi setelah kejadian tadi malam, sikapnya tiba-tiba berubah 180 derajat menjadi sosok yang sangat dingin. Ia kemudian curhat kepada Jiang Nanan, mengapa ada orang yang begitu terpukul setelah gagal melakukan penyatuan roh pelindung? Bukankah hal itu hal yang lumrah? Jiang Nanan yang paham situasinya tentu dapat memahami perasaan Yu Hao yang mungkin selama ini mereka telah salah orang. Daripada terus membuat Tang Wutong mati penasaran, Jiang Nanan pun mulai menceritakan mengenai sosok Wang Dong, kekasih Wo Yu Hao yang telah lama menghilang. Ia menceritakan dari awal, dari semenjak Yu Hao pertama kali bertemu dengan Wang Dong saat masih menyamar sebagai laki-laki. Kemudian menjalin persahabatan dan terus berlatih bersama hingga menjadi yang terbaik. Bahkan bersama dengan 7 Monster Academy Shrek, mereka pernah mendapatkan gelar juara dalam turnamen Master Elite di seluruh benua. Hingga pada suatu event yang disebut sebagai perjodohan takdir Dewa Laut, Wang Dong akhirnya mengungkapkan identitas aslinya sebagai seorang perempuan. Dan disinilah hubungan romantis keduanya tercipta. Kemudian pernah juga suatu ketika Wang Dong tiba-tiba mengalami sakit parah, dan demi mendapatkan obat untuk bisa menyembuhkannya, Yu Hao sampai membahayakan nyawanya sendiri, mengakibatkan kecacatan pada kedua kakinya, tidak bisa jalan lagi sehingga harus menggunakan kursi roda dalam waktu yang cukup lama. Meskipun dengan keadaan yang seperti itu, Yu Hao tetap masih terus bersinar, terutama dalam ajang kompetisi Master Elite yang diadakan di Kekaisaran Riwei. Sayangnya kompetisi tidak berjalan lancar. Pihak Kekaisaran Riwei berkhianat dan memaksa mereka untuk memasuki lembah penguji cinta semesta. Dalam musibah tersebut, Wang Dong merelakan dirinya terluka parah demi Wo Yu Hao, membuatnya tidak sadarkan diri dalam waktu yang sangat lama, sampai pada akhirnya Tang Wutong tiba-tiba muncul. Semuanya pun menganggap bahwa Wang Dong telah kembali, namun harapan tersebut meredup setelah keduanya gagal melakukan penyatuan roh pelindung yang mengindikasikan bahwa mungkin saja mereka semua telah salah orang. Tentunya ini menjadi pukulan yang sangat berat bagi Wo Yu Hao. Singkat cerita, semuanya berkumpul untuk melanjutkan diskusi mengenai rencana pengintaian ke Pegunungan Mingdu, di mana di sanalah ia akan mulai menerobos, dan ia bisa menggunakan teknik deteksi mentalnya untuk mengobservasi seluruh pasukan Kekaisaran Riwei. Namun sayangnya Adipati Dai Hao masih sangat pesimis dengan rencana ini, karena lokasi yang baru saja Yu Hao tunjuk adalah wilayah yang sangat berbahaya, wilayah yang telah menelan lebih dari 200 Master Roh Elite dari Kekaisaran Xingluo-nya. Di sana terpasang alat pemandu roh tingkat 10 yang sangat melegenda, yakni Menara Dewa Kematian. Namun Yu Hao nampak sudah tidak terkejut lagi, karena sejak awal ia sudah menduga bahwa pihak Kekaisaran Riwei pasti sengaja menempatkan alat pemandu roh terkuatnya di lokasi ini, dan ia sudah mempunyai rencana tersendiri untuk mengatasi hal ini. Sebelumnya pihak musuh telah mengandalkan senjata tersebut untuk memberikan pukulan berat kepada pasukan Kekaisaran Xingluo. Mereka pasti tidak akan menyangka jika akan ada orang yang menerobos dari sana. Yu Hao sangat yakin bahwa pengintaian mendadak kali ini pasti bisa membuat pihak musuh lengah. Meski begitu, Adipati Dai Hao tetap merasa kalau resikonya terlalu besar, jadi ia menyarankan agar mencari titik lokasi lain untuk melakukan pengintaian. Namun Yu Hao tetap kekeh pada keyakinannya. Ia sudah mengkalkulasi bahwa ia punya peluang keberhasilan dan juga bisa kembali dengan selamat sebesar 80%. Pada akhirnya Adipati Dai Hao lah yang mengalah. Ia sebenarnya juga tahu kalau kesempatan ini memang sangatlah bagus, hanya saja sangat berbahaya. Tapi setelah melihat tekad dan keyakinan yang begitu besar dari mata pemuda di hadapannya, ia pun memberinya lampu hijau. Sepakat untuk menjalankan rencana Wo Yu Hao. Bahkan ia menyatakan siap jika harus dijadikan sebagai umpan untuk berkorban demi keberhasilan misi. Ia tidak akan ragu sedikit pun. Kalau sudah begini, Yu Hao tinggal menyampaikan teknisnya. Pertama, ia ingin Dai Hao menyiapkan pasukan untuk melancarkan serangan tipuan untuk menarik perhatian musuh. Di saat menyaksikan Yu Hao yang begitu serius dalam menyusun strategi, entah mengapa Tang Wutong nampak begitu khawatir dan peduli akan keselamatannya. Mengingat seberapa matang pun rencana yang disusun, tetap akan ada resiko yang mengancam. Di ujung diskusi, Yu Hao menginginkan ada orang yang bisa menjemputnya dari udara di lokasi yang sudah ia tandai, di mana kemudian Tang Wutong menawarkan dirinya untuk mengambil tugas tersebut. Mengingat di antara para master yang tersisa, ia adalah salah satu yang punya keahlian terbang terbaik. Yang kedua adalah Ye Guyi. Namun karena misi ini dilakukan pada malam hari, cahaya Dewi Malaikat Ye Guyi sangatlah terang, mungkin akan terlalu mencolok sehingga akan mudah ketahuan oleh pihak musuh. Yu Hao pun sepakat Tang Wutong akan bertugas sebagai penjemput udara pertama dan Ye Guyi di belakang akan menjadi penjemput kedua. Kemudian sisanya bisa menjadi penjemput darat.
Singkat cerita, pada malam harinya misi pengintaian akan segera dimulai. Tim pasukan pengalih perhatian telah berangkat terlebih dahulu. Yu Hao pun sudah berganti outfit dan siap untuk mengerjakan bagiannya. Dengan tekad yang kuat, Yu Hao berjalan menaiki tangga yang terlihat dikawal oleh Dai Luoli. Dai Luoli mengungkapkan bahwa ia sangat mencemaskan kakak tirinya tersebut karena tujuan dari misi ini yang sebenarnya adalah menaklukkan senjata terkuat di seluruh benua, yakni Dewa Kematian. Namun Wu Yu Hao tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Ia malah memberikan nasihat kepada Dai Luoli bahwa selama masih hidup tidak ada kata mustahil di dunia ini. Yah, tekad orang yang sedang patah hati memang sangatlah mengerikan. Sesuai rencana, harus ada Feng Hou Doluo yang bisa membawa Wu Yu Hao naik ke ketinggian 5.000 meter untuk bisa menjangkau alat pendeteksi milik musuh. Dan tugas tersebut akan dilaksanakan oleh Adipati Dai Hao. Tanpa buang-buang waktu lagi, keduanya pun langsung berangkat. Pada ketinggian lebih dari 2000 meter, udara semakin menipis serta suhu lingkungan yang turun drastis. Jadi Dai Hao ingin memastikan kondisi Yu Hao apakah mulai terasa ada kendala. Dan jika terjadi kendala, maka ia menawarkannya untuk berhenti sejenak. Namun Yu Hao mengkonfirmasi bahwa dirinya masih baik-baik saja. Memasuki ketinggian lebih dari 3000 meter, alat pemandu roh terbangnya mulai rusak dan kehilangan fungsinya. Karena memang alat tersebut tidak dirancang untuk menghadapi lingkungan ekstrim. Di dalam hati ketika sedang memandang Dai Hao, rasanya ia sudah begitu dekat dengan sosok ayahnya. Namun ia berusaha denial, mengingat dendamnya di masa lalu tidak boleh sampai terlupakan begitu saja. Yu Hao menggunakan kemampuan rumput es segi 6 untuk mengontrol suhu tubuhnya agar kehadirannya tidak terdeteksi oleh alat pemandu roh sensor panas milik Kekaisaran Riwei. Sampai akhirnya tibalah mereka di titik yang sudah mereka sepakati, yakni pada ketinggian 5.500 meter, di mana di sini adalah titik buta yang tidak akan bisa dijangkau oleh alat pendeteksi musuh yang maksimal pada ketinggian 5.000 meter. Untuk lebih amannya, Dai Hao menawari Yu Hao apakah perlu terbang lebih tinggi lagi. Setidaknya batas terbangnya bisa mencapai 6.000 meter. Tetapi Yu Hao rasa ini sudah cukup. Selanjutnya Dai Hao akan mendorong Yu Hao untuk melewati blokade. Ia juga berpesan agar selalu berhati-hati, jangan berbuat nekat dan segera kembali jika situasinya semakin membahayakan. Setelah tugas selesai, Dai Hao beranjak kembali turun, sementara Yu Hao yang terdorong melesat di atas awan. Secara mengejutkan, tiba-tiba dirinya kembali terhubung dengan dunia dewa. Hal ini membuat Tianmeng menjadi sangat gembira karena tidak disangka ternyata panggilan dewa yang kedua benar-benar datang. Namun belum sempat apa-apa, koneksi lagi-lagi terputus. Penyebabnya sama, yaitu penolakan dari sisik naga terbalik milik Ditian. Di sisi lain, Ditian pun dibuat sangat kesal karena sebenarnya ia iri terhadap Yu Hao. Keabadian dari dunia dewa adalah sesuatu yang sangat ia dambakan selama hidup lebih dari 800.000 tahun. Jadi bagaimana bisa semudah ini datang kepada manusia, bahkan sampai 2 kali dalam waktu singkat? Menurutnya ini sama sekali tidak adil, hanya karena dirinya terlahir sebagai monster roh. Sementara itu, Yu Hao ingin mengesampingkan masalah panggilan dewa tersebut karena ia ingin lebih fokus pada misinya. Karena saat ini ia sudah memasuki wilayah yang sangat berbahaya. Ia melihat bahwa pasukan pengalih perhatian Kekaisaran Xingluo sudah mulai beraksi, sehingga ia harus sebaik mungkin memanfaatkan kesempatan ini untuk segera menembus blokade musuh. Masalah lain muncul saat ia menyadari bahwa musuh ternyata juga menggunakan perisai penghalang kekuatan mental. Penghalang mental raksasa menutupi seluruh puncak tertinggi pegunungan Mingdu. Ditambah lagi, posisinya nyaris terkunci akibat terlalu dekat dengan penghalang, alat pemandu roh yang mampu bereaksi terhadap kehadirannya. Sayang sekali, nampaknya perjalanan mungkin tidak akan bisa ia lanjutkan sampai ke puncak pegunungan Mingdu. Namun sebelum mundur, setidaknya ia harus melakukan sesuatu terhadap ratusan alat deteksi ini. Ia teringat dengan penjelasan dari Guru Ziwen bahwa alat pemandu roh tipe deteksi ketinggian perlu membangun koneksi sinyal dengan daratan agar bisa berfungsi. Jadi untuk membuatnya gagal berfungsi, maka hanya perlu memasang alat yang bisa mengeluarkan sinyal pengganggu, memblokir jalur komunikasi sehingga alat pemandu roh deteksi menjadi buta. Sementara itu, dampak dari aksi Yu Hao sudah dirasakan oleh pihak Kekaisaran Riwei. Saat ini sudah terdapat 6 pemandu roh deteksi yang berturut-turut mati, dan jumlahnya masih terus bertambah. Operator menganggap bahwa hal ini mungkin hanyalah kerusakan teknis, mengingat teknologi ini memang masih dalam tahap pengembangan sehingga wajar bila saat ini masih belum cukup stabil. Namun Wang Yiheng lebih waspada dan lebih curiga kalau ini adalah serangan musuh, jadi ia akan keluar untuk memeriksanya secara langsung. Di sisi lain, Yu Hao masih sibuk memanen inti pemandu roh deteksi guna untuk penelitian di sekte Tangnya. Namun ia tidak bisa lama-lama lagi setelah menyadari kalau keberadaannya sudah ketahuan. Seketika ia pun langsung menjadi target dari ratusan meriam pemandu roh.
Dan yang lebih buruknya lagi, Master Pemandu Roh tingkat 9 yakni Doulo Banteng Gila bernama Wang Yiheng sedang terbang dengan cepat ke arahnya. Sambil terus melarikan diri, Yu Hao menjatuhkan banyak peledak untuk menghancurkan pemandu roh deteksi di sepanjang jalannya. Tentu sangat tidak mudah untuk lolos dari kejaran sang Master Pemandu Roh tingkat 9 tersebut. Bahkan Wang Yiheng juga mampu menahan serangan pengejut jiwa yang dilancarkan oleh Yu Hao. Sampai kemudian Yu Hao terjebak ke dalam perangkap jaring langit dan bumi, mengurungnya tanpa celah lalu menghimpitnya. Namun bukannya gentar, ia justru memberikan kejutan dengan meledakkan puluhan pemandu roh deteksi secara bersamaan. Kemudian mendatangkan teman-temannya untuk bersama-sama mengkeroyok Wang Yiheng. Datang juga Tang Wutong yang untuk pertama kalinya kita diperlihatkan seperti apa kekuatan roh pelindungnya, yakni kupu-kupu naga Dewi Cahaya. Meskipun roh pelindungnya mirip dengan milik Wang Dong, namun Yu Hao mengakui bahwa ini jelas tidaklah sama. Bahkan konfigurasi cincin rohnya pun juga jauh lebih ngeri, di mana 6 cincin roh pertama semuanya berwarna hitam dan cincin roh ke-7-nya berwarna merah. Pada akhirnya keunggulan berhasil dipegang oleh Yu Hao dan kawan-kawan. Meski demikian, Wang Yiheng masih belum ingin menyerah. Ia masih terus memberikan perlawanan untuk menghajar mereka satu persatu. Mungkin orang ini hanya ingin mengulur waktu sampai bala bantuan pasukan Kekaisaran Liyue tiba. Yu Hao yang menyadarinya segera mengomando teman-temannya untuk segera menyelesaikan pertempuran sebelum situasinya berbalik memojokkan mereka. Maka dari itu mereka bertujuh pun kompak untuk bersama-sama melancarkan serangan terkuatnya. Rentetan serangan mematikan yang ditutup dengan teknik telapak Haodong milik Huo Yu Hao, di mana bahkan perisai pelindung tingkat 9 pun tidak mampu menahannya dan langsung dibuat hancur berkeping-keping. Udah segitu dulu ya guys. Seperti yang kalian tahu, ini adalah pembahasan episode 122 yang baru saja rilis kemarin. Jadi untuk kelanjutannya baru bisa kita bahas minggu depan ya, karena Donghua Soul Land season kedua masih ongoing dan hanya rilis 1 minggu sekali. Diskusikan juga enaknya upload seminggu sekali tapi cuma bahas 1 episode dengan durasi 10 menitan, atau nabung episode sebulan agar durasinya panjang seenggaknya sampai 1 jam. Oke, terus juga bagi kalian yang ingin aku bahas Donghua lain, juga silahkan komen ya, kasih rekomendasi. Terus akan aku pilih 5 judul terbaik untuk dibuat polling di tab komunitas. Di mana polling terbanyak, tentu itulah judul Donghua yang akan saya bahas. Baiklah, segitu aja ya. Terima kasih.